cita-citanya. Yang terpenting jadi anak yang soleh dan soleha, yang menjadi kebanggaan orang tua maupun masa depan bangsa dan negara. Dan yang terpenting jauhi narkoba. Itu yang terpenting ya. Oke, sebelum kita mulai, kira-kira berkenan nggak kalau kita putar film dulu ya? Oke. Bisa filmnya tadi bisa ya? Nggak bisa? Oh, tak bisa. Nggak tahu, mungkin saya apa yang itu. Biasanya IT-nya lebih canggih kalau di Bina Dharma ya? Nggak apa-apa lah, lain kali aja. Kalau nggak. Oke, jadi permasalahan narkoba ini sebenarnya sudah dianggap darurat narkoba oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Namun sampai sekarang juga kenyataannya masih terus ada dan ada, makin hari, makin tahun, makin bertambah. Kalau kita lihat ungkap kasus baik itu di Polda maupun BNN, makin hari makin banyak. Ya, jadi banyak problema. Bisa ya, bisa diputar ya? Suaranya? Di salah satu negara adidaya terdapat sebuah kota yang disebut sebagai kota zombie. Bukan fiksi ataupun sebuah film. Zombie yang dimaksud memang benar adanya, dan beginilah ceritanya. Philadelphia, sebuah kota di Washington yang dikenal buruk oleh sebagian besar warga di Amerika Serikat. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Bahkan Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Sebelum lanjut, bagi saudara-saudaraku yang muslim, alangkah baiknya kalian sholat dahulu. Jangan jadikan video ini menjadikan kalian lalai dari kewajiban. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana, membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan, hingga menyebabkan mereka berperilaku layaknya zombie seperti yang biasa kita lihat di film-film. Kematian akibat overdosis pun lebih tinggi dari kasus kematian akibat pembunuhan. Tingkat penggunaan narkoba yang tinggi membuat warga di sana, khususnya perempuan yang rela menjadi pekerja seks komersial, juga menjadi pengedar narkoba. Tak ayal lagi, kota ini menjadi ikon menyeramkan kota zombie di Amerika Serikat. Di sepanjang jalanan Kensington berlalu lalang orang-orang bertransaksi narkoba dan mengonsumsinya langsung. Tingkah laku mereka pun terlihat aneh layaknya zombie. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma, tunasusila yang menjadi pecandu berat heroin. Demi memenuhi kebutuhan mereka dengan narkoba, mereka rela melakukan berbagai macam cara. Misalnya dengan menjual diri, mencuri, membegal, dan kelakuan bejat lainnya. Selain efek kematian yang ditimbulkan, lingkungan yang kotor dan rawan kejahatan pencopetan menjadi hal biasa di sepanjang jalan Kensington, Philadelphia. Oke.
Kira-kira ngeri nggak kalau negara kita seperti itu? Nauzubillah min dzalik ya. Negara Amerika yang terkenal sudah sangat maju, cukup adikuasa, ternyata dia nggak mampu juga untuk mengatasi permasalahan narkoba. Jadi narkoba ini sudah memang menjadi permasalahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Setiap hari itu lebih dari 30 orang meninggal karena overdosis, karena penyalahgunaan narkoba. Coba mungkin sebelum saya lanjut, kira-kira saya mau tanya dulu. Narkotika ini ada nggak manfaatnya bagi tubuh kita? Ada nggak? Suaranya lemah bener. Ada nggak nih? Ada. Sebenarnya ada manfaatnya. Tapi hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan, untuk kepentingan kesehatan. Di rumah sakit seorang dokter tidak akan bisa melakukan tindakan operasi kalau nggak pakai narkotika. Karena fungsinya apa tuh narkotika? Untuk apa? Saya yakin yang laki-laki sudah pernah merasakan narkotika nih. Ada yang belum kira-kira? Aduh, kenapa diem bener ya? Oke, jadi narkotika itu sebenarnya identik dengan obat bius, benar. Identik dengan obat bius ya. Terus kenapa dilarang? Kenapa dilarang kira-kira? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa dilarang? Menimbulkan overdosis, apa lagi? Sebenarnya yang dilarang itu adalah yang golongan 1, yang tidak digunakan untuk kepentingan medis atau kepentingan pengobatan, ya. Narkotika berarti identik dengan obat bius. Kalau psikotropika apa tuh? Identik dengan obat-obat. Pernah dengar nggak nih? Aduh, punya handphone, masa nggak pernah di googling ya? Nah, kalian harus paham juga ya. Banyak hadiahnya tuh, banyak hadiahnya. Kira-kira undang-undang yang mengatur tentang narkotika nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Belum ya. Undang-undang nomor 35 tahun 2009, paling nggak udah tahu. Ini banyak hadiah, itu sayang kalau nggak dibagi-bagiin. Jadi teman-teman, kalau narkotika identik dengan obat bius, kalau psikotropika identik dengan obat-obat penenang. Biasanya obat-obat penenang digunakan untuk apa tuh? Orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya kita sehat, kita waras, pakai obat-obat gangguan jiwa berarti pengen jadi orang gila gitu ya. Itu anaknya zaman sekarang. Dia sehat, dia gagah, dia ganteng, cantik, tapi makan pil koplo, pil anjing gila, pil macam-macam yang aneh-aneh gitu ya. Jadi untuk bikin keren nggak harus pakai narkoba, ya nggak? Bikin aja prestasi yang banyak. Tadi kayak profesor, dokter, waduh banyak sekali orang-orang profesional ya di Bina Dharma ya. Oke, ini contoh, salah satu contoh. Mereka para sindikat itu senantiasa update untuk jualannya supaya dia laku. Ini ketahuan nih, ini pakai dimasukin di permen ketahuan, ganti lagi, pakai ini. Ini baru-baru ini juga ada ya. Pernah nggak teman-teman dengar ada keripik yang harganya berapa tuh? 1 sampai 6 juta. Keripik pisang yang isi di dalamnya ada sabuknya. Kemudian ada namanya happy water. Cukup 10 mili, ini kalau kamu minum ini bikin happy. Wah, nanti melayang-layang gak karu-karuan gitu. Harganya juga mahal. Jadi teman-teman harus hati-hati. Biasanya para sindikat bandar itu dia ngiming-ngimingnya gini. Mau coba gak nih? Nih vitamin. Buat ngilangin jerawat. Biar ngurusin badan. Biar tahan gak tidur. Biar smart. Biar segala macam apa. Nanti kalau misalnya ditanya berapa harganya? Oh gak usah. Gak usah dulu. Kamu coba dulu. Ini enak loh. Jadi nanti kalau kamu sudah enak, sudah cocok, baru beli sama saya gitu. Mereka tahan diimbing-imbingnya dengan tidak bayar, cuma-cuma. Karena sifat narkoba itu sekali mencoba bisa menimbulkan ketagihan. Kalau sudah ketagihan, dosisnya makin lama makin tinggi. Tidak cukup sikok bagi 5, sikok bagi 2, ya enggak? Sehari bisa sebutir kayak makan obat 3 kali sehari, nah gitu. Jadi lama-lama. Kalau dia sudah kecanduan, sudah edik, maka dia tidak akan bisa berpikir normal, tidak akan bisa bertindak normal kalau dia nggak disupport dengan narkoba. Oleh sebab itu,
apa saja dilakukan, berbohong, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya, ya. Oke, lanjut. Nih, mengkonsumsi narkotika dalam dosis berlebih, ini yang banyak ditemukan pada teman-teman yang sudah edik, yang kelihatan mereka dalam kondisi overdosis, gitu ya, banyak sekali. Kemudian mengkonsumsi lebih dari satu jenis narkotika. Ini pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, kita mengadakan survei dan pemeriksaan urin di salah satu perusahaan yang cukup besar dengan karyawan lebih dari 1.000 orang. Jadi kita tes urin, kita ke sana sengaja sosialisasi dan deteksi dini, screening. Jadi dari 1.600 orang itu, lebih dari 50% itu positif mereka pakai sabu. Ketika kita tanya, dari mana? Oh, mereka kan pada umumnya pekerja perkebunan. Jadi mereka diiming-iming gitu, nih pakai ini nih, nanti kamu bisa nyodok sawit berjam-jam loh. Nanti tahan nggak tidur, tahan nggak makan, karena efek dari ini bisa 3 hari nggak tidur, 3 hari tahan nggak makan, karena ditemukan dari efek dari narkoba tersebut. Lanjut. Nih, jumlah prevalensi penyalahguna semakin hari semakin meningkat. Untuk survei yang terakhir kemarin sebenarnya mungkin kalau secara real, karena negara kita ini belum memprioritaskan narkoba menjadi prioritas utama, sehingga kita masih belum bisa untuk melakukan survei door to door. Kayak kalau misalnya COVID kemarin kita bisa stressing, tracking per RT per RW, itu nggak buktinya kemarin nggak sampai 2 tahun udah hilang nih ya COVID-nya. Coba kalau misalnya narkoba dipakai sistem seperti ini, nggak sampai 2 tahun udah selesai. Tapi namanya narkoba ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan, bisa masuk ke seluruh lini kehidupan manusia, bahkan ke oknum-oknum aparat juga bisa, masuk ke lembaga legislatif, masuk menjadi mungkin bukan tidak mungkin ya, ke istana, jaringan di mana-mana. Karena kita juga sudah pernah, kalau teman-teman lihat baca-baca di media sosial dan lain sebagainya, itu banyak sekali aparat-aparat yang sudah terjerat karena narkoba. Ada yang jadi jualan narkoba, malah ada anggota DPR yang malah bisnis 150 kg sabu ditemukan seperti itu. Jadi banyak sekali, ya. Lanjut. Nih, 1.230 jenis NPS atau narcotic psychoactive substances yang ada di dunia, dan sudah masuk di negara kita lebih kurang 170 jenis, dan masih ada beberapa yang belum masuk dalam undang-undang Permenkes. Ya, seperti kratom itu sekarang masih dalam taraf di DPR untuk dimasukkan ke dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi itu bisa mengelabui ya, bisa menjadikan oknum itu tidak terjerat gitu dalam pasal-pasal karena dia belum masuk ke dalam undang-undang, ya. Lanjut. Nih, lantas narkoba BNN ini apa sih kerjaannya? Kalau dilihat, teman-teman lihat di Polda nangkep narkoba, di Polresta nangkep narkoba juga. Kok di BNN ada juga? Ada bedanya. Kalau di BNN kita ada 3 pilar ini. Ada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Siapa yang dicegah? Kita punya sasaran 4 lingkungan. Yang pertama lingkungan pendidikan, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, termasuk dokter, dosen, guru, dan semuanya kita libatkan untuk menjadi pegiat-pegiat anti narkoba, supaya kita bisa menyuarakan dan bisa menjadikan wilayah atau kampus maupun sekolah menjadi bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian rehabilitasi. Nah, kalau di Polda nggak ada rehabilitasinya, kalau di BNN ada rehabilitasinya. Rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN itu ya biasanya yang paling dekat kita ada di Kalianda. Di Sumatera Selatan ini dari tahun 2015 itu direncanakan dari zaman Pak Alek Nurdin untuk ada lokal rehab yang di Pagar Alam, sampai sekarang belum juga. Tahun kemarin 2020 di Teluk Gelam juga masih belum bisa kita realisasikan. Jadi masih perlu fasilitas layanan rehab yang harus dimiliki oleh negara ini. Sehingga masih sulit. Kalau BNN baru ada di Lido Sukabumi, Badoga Makassar, Tanah Merah Samarinda, di Serdang Medan, Batam,
Dan itu tadi Kalianda yang paling dekat. Nah, mudah-mudahan di tahun depan ini akan ada lembaga rehab yang dimiliki oleh pemerintah Sumatera Selatan. Kemudian pemberantasan, siapa yang memberantas? Di pemberantasan sebagian kecil anggotanya adalah Polri juga, tapi sudah banyak ASN-ASN yang sudah dikasih pelatihan-pelatihan untuk penyidikan, kemudian intelijen, kemudian TPPU. Nah, ini juga sudah banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di media-media sosial atau ungkap kasus yang ada di kita, itu semuanya sudah dari penyidik-penyidik asli, ya, asli dari ASN BNN. Lanjut. Nih dasar hukumnya. Kemudian kita sudah ada Impres nomor 2 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, dan kita juga sudah melakukan kerjasama juga dengan Artipena dengan 22 kampus. Nah, jadi mudah-mudahan 22 kampus itu nanti juga sudah bisa merealisasikan kampusnya bersih narkoba, gitu ya. Kemudian Perda juga kita sudah punya, ya. Next. Nih, jadi kategori berdasarkan penyalahguna. Ternyata kalau untuk lingkungan pelajar itu masih ada juga 27% dari 100%, ya. Paling banyak memang pekerja, tapi pelajar dan mahasiswa ini ada 27%, dan ini juga masih memprihatinkan, cukup memprihatinkan. Bukan tidak mungkin para sindikat, mafia, pengedar-pengedar bandar ini dia lari ke kampus-kampus untuk bisa ngiming-ngimingin cari korbannya di anak-anak mahasiswa, ya. Nanti bisa di kantin, ya enggak? Dia jualan narkobanya di kantin. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau ditawari obat atau iming-iming apa segala macam, lebih baik tidak. Terima kasih. Lebih baik kita menghindar daripada nanti kita hilang masa depan kita gara-gara kita pakai narkoba, ya. Lanjut. Nih, pemetaan kawasan rawan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari Sumatera Selatan itu banyak sekali kawasan rawan kita. Tapi ini tidak bisa diselesaikan dengan BNN sendiri, nggak akan bisa. Tidak akan maksimal, tidak akan optimal kalau tidak ada komitmen dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah juga untuk sama-sama memberantas dalam upaya pencegahan atau P4GN ini. Lanjut. Nih, strategi yang dilakukan oleh BNN yang pertama adalah melakukan dengan strategi soft power approach dengan pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kalau yang kedua dengan hard power approach atau menghukum seberat-beratnya pelaku narkoba. Bandar, pengedar itu dihukum mati. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya, ya. Nah, bagi penyalahguna, kalau memang dia korban, itu digiring supaya dia mau berobat untuk memperoleh layanan rehabilitasi agar mereka kembali bisa sembuh atau bisa sehat. Kemudian smart power approach. Jadi dengan pendekatan smart ini kita juga tidak bisa mengesampingkan ini karena semuanya menggunakan teknologi IT untuk bisa ungkap kasus. Ya, biasanya kalau BNN yang diungkap kasusnya itu adalah antar negara, antar provinsi, antar kota. Jadi kalau dia nggak mikirin yang pahe-pahe, paket kecil-kecil nggak. Jadi dia antar jaringan, ya, antar jaringan dengan menggunakan teknologi informasi di era digital ini, meskipun tidak mengesampingkan teknologi manualnya. Jadi penyidikan manual tetap dilakukan melalui laporan-laporan dari masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah cooperation, jalinan kerjasama, membangun jaringan sebanyak-banyaknya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan pemberantasan. Oke, lanjut. Nih. Apa kira-kira bentuk programnya? Ini yang di bidang pencegahan ini yang kita harapkan. Semua kampus, semua sekolah, semua lingkungan instansi pemerintah melakukan hal seperti ini. Ada kegiatan sosialisasi, kemudian tes urin, integrasi materi. Nggak tahu kemarin gimana nih, kita belum selesai LL Dikti. Kemarin Mbak Desi, apa kabarnya? Belum ada kabar ya Mbak. Karena sebenarnya ini masuk dalam IKU ya, IKU di LL itu IKU nomor 2. Anti narkoba itu. Jadi kita tunggu. Sebenarnya kita nggak bisa sih kita sendiri, harus dari pusat sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita sudah ada masuk dalam Merdeka Belajar, kampus Merdeka sudah masuk dalam itu. Kemudian pembentukan satgas dan relawan. Nah
Nah, itu juga masing-masing kampus harus membentuk satgas atau relawan. Jadi ini dari teman-teman yang sudah MOU sama kita, insya Allah sudah semuanya membentuk satgas kampus. Meskipun kadang-kadang siswanya kan terus berubah, tapi harus ada paling nggak yang menggantikan, ya. Lanjut. Nih program tambahannya pemanfaatan media komunikasi, ya. Jadi pesan Anda yang singkat di dalam media sosial, di WhatsApp, di status itu besar maknanya bagi negara. Kalau kita memberikan peringatan misalnya, jauhi narkoba, kawan jangan mudah ya kamu tergoda narkoba, atau kalau misalnya dibujuk rayu, lebih baik kita menghindar. Nah seperti itu, jadi itu besar artinya bagi negara. Melalui videotron, kemudian poster, spanduk, annual event atau mading-mading yang ada di kampus-kampus. Lanjut. Nih, nah ini, narkotika, psikotropika, bahan aditif lainnya. Kira-kira bahan aditif lainnya ini apa saja? Bahan aditif itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bahan aditif apa tuh? Oh ada di situ. Boleh nih. Boleh, kita siapa kasih hadiah. yang tahu sebutkan mungkin 3 jenis saja ya. 3 Betul. jenis Boleh, bahan Bu, boleh. aditif nih, ada hadiah nih. Siapa yang tahu tuh? Ada yang tahu? Ngantuk semua kayak nih Kak. Coba itu dulu Kak, energize dulu Kak, apa Kak? Es breaking dulu Kak. Mana? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, coba. Ada yang tahu? Boleh angkat coba tangannya? berdiri, coba berdiri yang tahu. Boleh Kak dikasih mikrofonnya Kak? No chat ya. Oh iya, untuk no izin ya Ibu ya, untuk BG 1062 dibantu untuk dipindahkan sebentar ya. Yang mana tuh? Enggak, izin untuk pindahkan mobil. Boleh lanjut, silakan pertanyaannya. 3 jenis bahan-bahan aditif. Coba. Yang pertama, Satu ada Ada apa? Ada nikotin. nikotin. Apa lagi? Nikotin tuh nama ininya apa kira-kira? Kalau wa enggak tahu apa itu nikotin. Apa ya nikotin? Rokok. Rokok. Apa lagi? Ada minuman keras. Minuman keras, betul. Siko lagi sama Semua. satu lagi. Satu lagi apa? aduh, Rokok, minuman keras, apa lagi? Banyak sih sebenarnya. kafein. Kafein bisa jadi ya. Suruh maju mungkin lah. Boleh maju dulu. Maju dulu. Maju kita kasih hadiah ya. Kasih dulu, biar agak semangat. Kita teman-teman. kasih hadiah. Boleh maju. Izin ya Bu, ini ada mobil Avanza dari BG 1062 YN. 10 Untuk digeser. 1062 YN. Avanza. Avanza hitam. Oh iya. Mohon Ini dipindahkan. langsung aja. Oke. Baik. Saya ulangi, dari mobil Avanza, Semangat, ya. dari plat BG 1062 YN untuk dipindahkan. Boleh, ada lagi? Boleh Bu, silakan dilanjutkan Ya, lagi. Oke, dilanjut lagi, oke. Nah sekarang kalau teman-teman tahu kira-kira tadi saya sebutkan, oh yang dilarang tuh ya apa? Kok dilarang melanggar hukum? Oh yang dilarang gak usah. Coba sebutkan yang golongan 1. Kalau bisa mungkin Lagi kita kasih hadiah ya, lagi. kasih hadiah lagi. Nih. Golongan 1. Ada berapa? 3 atau 5 Kak? Berapa? Boleh kita siapkan banyak sekali. 4 boleh. Enggak, maksudnya sebutkan 4 jenis golongan 1 yang dilarang 4 golongan 1 dan melanggar hukum. yang melanggar hukum. 4 jenis golongan 1 yang melanggar hukum. Boleh yang tahu angkat tangannya peserta PKKMB? Mana? Mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Boleh saya ke belakang yang melanggar hukum ya. Tapi bukan merebut suami atau istri orang lain ya, itu nggak boleh. Sudah jelas melanggar hukum itu ya. Beda konsepnya Kak Eko. Mana? Oke. Cek. Oke.
Ayo, sudah ada Ganja, belum yang tahu? Heroin, morfin, kokain. Oke, betul. Kita kasih aplaus. Ganja, heroin, kokain, dan ganja, heroin, kokain, dan Morfin. Oke. Oke, Ibu kita isi satu lagi ya, sebelah sini ya. Boleh. Oke, mana tadi? Yang cewek. Oke. Opi Ganja, tanaman koka, sama opium mentah. Terus satu lagi apa? Itu. Banyak yang viral, banyak anak mudanya pada tahu loh sebenarnya. Apa tuh? Metamfetamina, satu lagi Bu. Metamfetamin. Metamfetamin. Atau apa lebih lumrahnya disebut apa tuh? Metamfetamin. Itu anak muda suka gitu-gitu tuh. Gak kedengeran Bu. Gak kedengeran. Ya suka didugem-dugem itu apa sering dipakai? Alkohol. Miras Bu. Kalau miras kan tadi udah bahannya Ekstasi. aditif. Hah? Ekstasi. Oke, jadi ulangi apa lagi tadi satu? Tanaman Lupa. ganja, ekstasi, opium mentah, sama metamfetamin. Metamfetamin. Oke, nggak apa-apa, dimaklumin. Dikasih aplaus dulu. Kasih aplaus dulu yang udah Ke depan dulu dong, ke depan kita kasih Coba hadiah. semuanya berdiri biar semangat. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tolong kakak yang tadi dikasih hadiah ya kak. 2 orang tadi ya kak yang udah jawab, boleh dikasih hadiahnya kakak. Biar agak semangat ya, tapi nggak semangat ngantuk ya. Boleh kakak kita kasih hadiah dulu kak. Kasih hadiah dulu. Ibu kasih hadiah. Oh enggak. Oke, kita kasih hadiah untuk peserta yang bisa jawab pertanyaan tadi ya. Boleh diabadikan dulu, silakan foto sekali lagi ya yang BG 1062YN sudah ditunggu dealer ya. Oh bukan, dipindahkan. Ya sekali lagi ya, BG 1062YN. Kalau tidak kami angkat pakai mobil kan itu ya. Untuk dipindahkan ya. Terima kasih ya. teman-teman. Kita biar setuju nggak? Kita joget-joget bentar ya, biar agak semangat ya. Boleh Bu. Chicken dance. Oke, Ya, mau coba. dimulai. Bisa Semangat ya. Kita di sini. Mekot juga MC.
Tepuk tangan untuk kita Luar biasa. Ya. Biar nggak ngantuk, nggak ngantuk. Betul, secara nggak langsung kita juga jadi BNN loh, bagian nari-nari. Bagian Ya, nari-nari. Bagian nari-nari ya Bu ya. Langsung direkrut ya, bagian nari-nari. Oke. Seru banget ya. Jadi diulangin, yang golongan 1 itu sabu. Sabu-sabu itu termasuk golongan 1 ya. Dilarang apabila kalian pakai itu pasti kena melanggar hukum dan mendapat sanksi pidana ya. Kemudian inek, heroin, kokain, putau, ganja, nah itu masuk golongan 1. Karena ini tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ya dan melanggar hukum. Lanjut. Next. Lanjut Kak. Ada 3 faktor yang menimbulkan seseorang pakai narkoba. Yang pertama adalah faktor individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor ketersediaan obat itu sendiri. Ya. Nah ini jenis golongan 1 tadi ya disebutkan. Ya. Ada opiat atau opium. Ini asalnya dari Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Kalau kokain atau buah koka itu, yang kayak kopi itu buahnya kalau sudah diproses demikian rupa jadi serbuk kokain ya kayak di bawah ini. Kalau udah jadi serbuk seperti ini mesti harganya mahal sekali ya. Ini 1 kilo bisa harganya miliaran ya, miliaran rupiah. Kemudian yang sebelah kanan itu bukan daun ubi seluang itu ya. Kaget kita dikira ada daun ubi seluang disiram-siram ya. Itu adalah ganja ya. Ganja ini masuk ke dalam golongan halusinogen juga ya. Asalnya dari Aceh, Maroko, dan Meksiko. Kalau kokain tadi asal Kolombia, Peru, Bolivia, dan ini morfin. Dalam tanda kutip, kalau morfin yang digunakan di rumah sakit itu sudah dalam melalui proses dan tidak menimbulkan kecanduan ya. Jadi sudah kesekian dari sintesis, proses sintesis, dan itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Lanjut. Nih, ekstasi atau inek. Kemudian sabu yang kayak putih-putih itu ya. Kemudian itu ada yang pernah nyoba dulu itu? iPhone. iPhone. Paling ngetopnya iPhone ya, tapi kan enggak ya, jangan sampai. Tapi sekarang orang menjual sabu itu sudah berbagai macam modus. Ada yang bentuknya kayak lem, sudah ada. Ada bentuknya kayak air mineral, sudah ada juga. Jadi ada yang sudah berbentuk liquid vape. Bu, saya nggak ngerokok, saya nggak nyabu, tapi nge-vape doang. Ini cuman pakai ini nih liquid. Nah, biasanya liquidnya itu mahal harganya, ya 650 sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Nah gitu. Sekarang sudah ada sabu dalam bentuk liquid vape. Jadi hati-hati teman-teman, ya. Memang kadang-kadang mereka dikamuflase lah, diakal-akalin. Ini rasa durian, ini rasa stroberi, rasa apa, nah gitu-gitu, ya. Ini LSD jenis dari psikotropika, ya. Biasanya bentuknya kayak perangko, jadi kayak bentuk permen ditaruh di bawah lidah, nah gitu, ya. Oke, lanjut. Ini beberapa jenis modus yang beberapa waktu yang lalu pernah ya. Jadi dimasukkan ke dalam permen, dimasukkan ke dalam kue ya, cake gitu ya. Kemudian dimasukkan di dalam istilahnya dia mengacaukan proses biar kayak kemarin. Mohon maaf nih teman-teman, pengalaman baru minggu kemarin ini kita dapat ungkap kasus lebih kurang 9 kilo sabu. Tahu nggak teman-teman? Dia itu mohon maaf tampilannya kayak ulama yang istrinya pakai cadar. Mohon maaf, bukan kita mendiskreditkan itu enggak ya, tapi dia seperti itu. Jadi dia di Facebooknya pun gambar-gambar Al-Quran gitu. Jadi cuman ada kata-katanya agak nyeleneh. Buatlah kamu berbuat dosa, tapi kamu harus imbangi dengan kebaikan. Gitu masa ini ya, apa namanya status dia itu punya aneh-aneh. Rumahnya kayak istana. Jadi kemarin kebetulan ditangkap di daerah Sungai Lilin.
ketika dia baru ambil barang dari Sumatera Utara. Jadi jangan tertipu oleh penampilan. Hati-hati nih cewek-cewek juga gitu ya. Jangan tertipu karena dia ganteng, dia kayaknya tajir, ya. Waduh, duitnya nggak beseri nih. Kan ini nih gitu-gitu. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali ya. Lanjut. Nih, jenis dari psikotropika. Biasanya obat-obat ini digunakan di rumah sakit jiwa, sebenarnya untuk orang sakit jiwa, gangguan jiwa, ya. Lanjut. Nih contoh bahan aditif tadi. Jadi ada kafein, ada zat-zat yang mudah menguap atau bahan-bahan yang mudah menguap seperti thinner, bensin, spiritus, aseton, alkohol. Itu kan bahan-bahan yang mudah menguap yang bisa menjadi seseorang menjadi ketergantungan atau kecanduan, ya. Lanjut. Nih, efek yang ditimbulkan dari zat narkoba, karena dia punya 3 efek. Efek yang pertama adalah efek depresan, di mana dia mempunyai menekan susunan otak kita supaya dia jadi tenang. Jadi menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Nah, contohnya morfin, heroin, ganja, dan obat yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua adalah efek stimulan, memicu kerja otak supaya dia jadi seger, semangat, tahan nggak tidur, gitu ya, tahan begadang, gitu, tahan nggak makan, seperti itu. Kemudian menyebabkan halusinogen. Nah ini yang paling parah. Kalau sudah halusinogen, dia sudah beda apa yang dilihat dengan menurut persepsi dia lain dengan kenyataannya. Misalnya di depan rumah ada kambing lewat depan rumah, perasaan dia cacam, cantik nian cewek ini, gitu. Padahal sebenarnya itu bukan orang, gitu kan, kambing atau sapi, tapi karena dia udah berhalusinasi, jadi dia berubah persepsi penglihatannya, ya. Lanjut. Oke. Ini nggak usah lah, nanti heboh. Lanjut aja. Nih, sifat buruknya habitual, adiksi, dan toleran. Kalau pertama-tama menimbulkan rasa seeking atau rindu ingin menggunakan, kemudian menjadi kecanduan. Kalau sudah kecanduan maka tubuhnya sudah toleran, dia nggak bisa berpikir normal, bertindak normal kalau dia nggak pakai narkoba. Oleh sebab itu harus disupport dengan narkoba, ya. Lanjut. Nih yang tadi saya sebutkan, menurut teman-teman dari 3 faktor ini mana yang paling berbahaya, mana yang paling berpengaruh? Lingkungan. Are you sure? Ya. Lingkungan enggak, saya tinggal di tempat lingkungan yang rawan loh, banyak itu. Berarti yang paling apa tuh? Jadi individu. Nih, banyak kok teman kita yang ngerokok, kita nggak ngerokok, berarti tergantung dari individu. Kalau kita punya individu sifat yang tegas, menolak, individu yang tegas, nggak mudah ikut-ikutan, itu biasanya nggak mudah kena pengaruh narkoba, ya. Lanjut. Nih dampaknya, ya. Bagi kesehatan, ya, kalau misalnya orang sudah kecanduan narkoba maka dia merusak semua sistem kehidupan kita itu, baik kesehatan secara fisik, kemudian psikologi sosial juga, menimbulkan pertengkaran, keributan, ya, keluarga tidak harmonis, akhirnya kuliahnya jadi putus di tengah jalan, sekolahnya nggak lanjut, ya nggak, ribut sama orang tua, akhirnya orang tuanya bercerai dan lain sebagainya. Jadi banyak yang ditimbulkan dari orang yang sudah menyalahgunakan narkoba, ya, baik produktivitas, keamanan, dan ancaman pidana yang memang sudah pasti akan kena suatu saat, ya. Lanjut. Nih, ini gambar sinar X-ray dari otak yang normal. Kalau sebelah kiri adalah otak yang sudah menggunakan narkoba. Jadi sistem reseptornya sudah berkurang, ya, sehingga apa yang ditangkap tidak bisa dilaksanakan oleh fungsi-fungsi dari organ tubuhnya, ya. Lanjut. Ya, seperti ini kira-kira, ya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Biasanya, nih, sebelum saya lanjut, mungkin ini saya akan tanya, cewek-cewek ini seneng nggak dengan cowok yang merokok? Ah, masa iya? Baunya harum nggak sih orang merokok itu? Keren nggak? Tuh, nggak keren loh, padahal nggak keren. Tapi kalau misalnya anak yang merokok, nggak maco, aku pengen ngerokok kayak papa tuh, kayaknya gagah,
keren, nah gitu kan. Nah, itu karena persepsi sendiri, karena dia punya sifat merubah sistem otak untuk jadi tadi seeking ya, kecanduan, terus akhirnya toleran ya. Nih jujur saya tanya, banyak nggak teman-teman yang sudah menjadi perokok? Berapa? 1, 2, 3, 10, 20, 50. Sehari berapa bungkus? 4 bungkus? Caknya dimakannya itu. 4 bungkus? Wah berarti kalau sehari 4 bungkus nanti kalau kerja jadi direktur ini. Yang gajinya mungkin 200 juta ya harusnya. Oh 200 juta loh. Coba kalau dikumpulkan 100.000, 200.000 sehari ya nggak sayang kalau harus dibakar-bakar gitu. Lebih baik kita cari aja lah manfaat ke yang lain. Mohon maaf, kalau di dalam Islam tuh kan ada ya disebutkan juga kalau nggak salah di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Kalau rokok ini bikin binasa atau bikin sehat? Binasa. Tapi masih juga merokok, ya enggak? Tapi kalau pengen berinvestasi penyakit di hari tua, teruskan perjuangan merokok. Wah, nggak apa tuh nanti ya. Kalau pengen berinvestasi penyakit di hari tua, teruskan perjuangan merokok. Tapi jangan disalahkan anaknya atau keluarganya kalau dia nggak mau ngurusin gitu ya. Nah, karena biasanya dampaknya ke lingkungan sekitar. Apa teman-teman? Kira-kira perokok, orang yang nggak merokok dari perokok itu apa sih namanya? Nih, ada orang ngerokok, kita nggak ngerokok. Apa namanya kita? Perokok pasif. Bahaya nggak perokok pasif itu? Bahaya. Kita 2 kali lipat lebih bahaya dari orang yang ngerokok. Coba. Percaya nggak? Kalau ikan sale itu kering karena dibakar atau diasepin? Nggak ada yang jawab ini. Cuma yang laki-laki. Diasep ya? Dibakar, dijemur apa diasepin? Diasepin. Percaya nggak kalau suatu saat paru-paru itu bisa kering kayak ikan sale? Nggak percaya, nggak percaya ya? Padahal ada loh ya sudah kayak gitu sekarang. Jadi paru-paru itu bisa mengembang, nggak bisa kempis lagi, sehingga dia dalam kondisi apapun dia akan sesak, ya, akan sesak. Jadi kering, paru-parunya itu kering, ya. Oke, lanjut. Nih, ini mungkin ya dampak yang lain, psikososial, pergaulan bebas, ya, prestasi, tawuran dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut. Ya, perkalian dah ini. Lanjut. Hukuman mati. Nah ini, akhir perjalanan seorang penyalahguna. Kalau dia nggak rehabilitasi, dia nggak mau sembuh, sakit ya, sakit, gila di rumah sakit jiwa. Ya bisa nggak seperti itu ya? Kalau misalnya dia udah melanggar hukum, kena aparat penegak hukum, pasti diproses secara hukum, masuk penjara. Kalau tidak itu perjalanan akhirnya apa tuh? Kuburan. Kalau kuburan kita nggak bisa lagi. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita mungkin paling tidak kita semuanya bisa memperbaiki. Mohon maaf, kadang-kadang saya banyak bicara masalah Islam, kita ngomong mayoritas Muslim gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu, kalau kita orang Islam, itu sholatnya sehari berapa kali? 5 kali. Biasanya ada satu surat yang kalau nggak dibaca saat kita sholat, itu pasti nggak sah sholatnya. Surat apa kira-kira? Al-Fatihah. Bisa nggak saya tantang baca Al-Fatihah? Coba. Bisa? Bisa ya? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nih ada lagi kuisnya nih. Siapa yang tahu artinya? Tuh, ada yang sebelah sini, Bu. 1, 2, 3, 1000, 2000. Satu aja coba. Ada Satu. yang tahu artinya nggak? Nih yang Nih, duluan. silakan maju ke depan. Sini, Sini, cepat, ke depan, berdiri. ke depan. Lari, Nggak ayo boleh lari. ke depan, ayo. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo dong yang laki-laki mana nih? Imam, calon imam. Ada yang Mana tahu nih calon nggak? imam? Untuk Mana? Masa kalau artinya. ditanya teman-temannya yang non muslim, apa sih kamu baca itu? Apa sih artinya? Betul, karena setiap sholat pasti Iya, dibaca ini. Pasti dibaca. Ayo, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau beri kenikmatan ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Masya Allah, Boleh tepuk tabarakallah. tangan Kita dulu. kasih aplaus. Masya Allah. Nih, Keren banget. jarang-jarang loh Bu, coba sebanyak ini cuma satu yang hafal coba. Kalau ditanya teman-teman yang non-muslim, apa sih yang kau baca dalam sholat itu? Pantaslah kalau sholatnya cepet-cepet. Padahal itu artinya bagus sekali loh ya. Kalau kita baca dengan tumaknina, baca dengan yang baik dan kita paham artinya, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Bener nggak teman-teman? Mau ngadep dosen, mau ngadep rektor aja kalian harus siap-siap. Izin Bu, mau kalau nggak ada Tuhan malah cepet nih kadang sampai berapa menit udah selesai gitu kan? Ya, oke, kita kasih aplaus sekali lagi oleh Keren banget. Calon istri yang baik Betul, kan kayak ini contoh-contoh Mei, calon ya. istri yang baik ini. dari Ya Bu ya, calon istri yang baik. Iya, calon calon istri istri soleh, yang baik. betul. Istri Boleh soleh yang masa dikasih depan ya. hadiahnya. Boleh silakan. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Sukses. Nih, mungkin masih berapa waktu lagi nih Bu, nih dikasih waktu ya? Nggak apa-apa? Boleh, oke. Nah biasanya saya tahu, kalian kalau sholat, itu ayat yang paling sering dibaca itu surat apa tuh? Al-Ikhlas pasti ya. Coba. Hah? Anas agak banyak ya nggak ya? Surat Al-Ikhlas. Siapa yang bisa maju ke depan? Baca surat Al-Ikhlas dan artinya. Nah, Al-Ikhlas. yang tahu yang bisa Cowok, baca ibu minta surat cowok, Al-Ikhlas. coba. Mungkin ada yang dari madrasah ya, ada nggak? Walaupun nggak madrasah juga, saya bukan dari madrasah, tapi kita harus belajar ya. Kita dikasih Allah akal dan nafsu, tapi akal kita harus kita pakai dengan baik ya, untuk hal-hal yang baik. Ayo, siapa nih? Yang bisa surat Al-Ikhlas sama artinya ya, Bu Ya, ya? betul. Boleh Coba. maju dong. Ayo dong, gak usah malu-malu. Ya, yang bisa angkat tangannya. Tadi kan cewek, yang cowok ada nggak di Yang cowok, sini? yang cowok. Coba Kak, itu Kak, tunjuk Kak. Tunjuk Ditunjuk Kak aja. Eko. Mana? Tolong ya jangan malu-malukan kita sebagai lanang. Iya, Tolong sebagai ya, calon harga imam. diri kita sebagai lanang, harga Sekolah. diri kita. Kalau sudah Ya? berapa tahun Oh. nih? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Masa nggak hafal Al-Ikhlas gitu ya? Iya, Nggak calon mungkin. imam ya, Ibu Calon ya. imam, Iya, betul nih. pemimpin. Calon imam yang baik. Coba. Mana nih? Nggak apa-apa nak, salah-salah dikit kita sama-sama kita benerkan. Yuk, oke.
Yang cowoknya. Mana? Ada nggak kak? Mana? Mana calon imam yang baik? Barakallah memang Bu ya. Ya, kita baca sama-sama saja ya. Oke, sama-sama aja Bu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu, Tuhan itu esa, satu. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bermohon, bukan kuburan, bukan guru, bukan dosen. Allah, kita tuh minta sama Allah, benar nggak? Lam yalid walam yulad apa artinya? Tidak beranak. Allah tidak beranak. Kalau Allah beranak, susah lah ya. Harus ke rumah sakit, ya, orang tuanya ya nggak? Nah, kemudian nanti harus menikah, pacaran gitu ya. Nggak boleh pacaran ya, nggak boleh pacaran. Kalau dalam Islam tuh nggak boleh pacaran ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, menyerupainya. Jadi tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah Tuhan itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Jadi paling tidak mudah-mudahan ada segelintir ini tadilah mungkin Kak yang bisa dihafal. Paling tidak nanti belajar teman-teman mumpung masih muda. Belajar ketika muda itu bagai mengukir di atas batu. Kalau kayak udah nenek-nenek begini kan kayak mengukir di atas air, ya enggak? Paling tidak kita paham dalam beribadah. Apapun agamanya pasti semuanya melarang untuk pakai narkoba. Di dalam sujud baca apa, di dalam ruku baca apa, artinya apa itu teman-teman bisa nanti. Kalau enggak sekarang sudah banyak. Coba kalau di handphone jangan banyak download Play Store Mobile Legends segala macam itu. Lu ada itu cara sholat, bagaimana cara membaca. Betul. Nah, gitu kan jadi sekarang sudah banyak dan banyak media-media sosial yang untuk menyebarluaskan informasi tentang bagaimana kita untuk bisa menambah ilmu kebaikan. Karena di dalam dunia ini yang paling baik apa kira-kira selain tujuannya kita untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi tetap saja mungkin kita harus belajar ya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tidak akan memang sengaja Allah itu menciptakan kehidupan dengan berbagai macam permasalahan ya. Dan kematian memang sudah pasti. Namanya hidup pasti kita banyak masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Kalau pengen nggak punya masalah, apa tuh? Mati saja ya nggak? Jadi untuk apa tujuan hidup dan kematian memang sudah dipastikan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik perbuatannya dan tetap menjaga agar menjadi orang baik dan bermanfaat bagi manusia lainnya dan lingkungannya. Itu yang terpenting. Karena kita kalau orang yang beriman pasti akan percaya akan adanya hari akhir, hari pembalasan, hari pengadilan gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya paling tidak tetap terjaga dalam kebaikan. Jangankan narkoba, semuanya nanti bisa terhindar kalau kita sudah benar-benar cara ibadah kita gitu ya. Masih ada lagi Kak? Cukup, baik. Dan yang terpenting tingkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya masalah segera share ke dokter, dosen dan orang tua. Jangan sungkan untuk misalnya tetap salim, jaga sopan santun ya, jaga keharmonisan di dalam keluarga. Tetap sehat, kalau isi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat atau raih prestasi sebanyak-banyaknya. Jangan takut untuk melapor kalau memang terjadi ada penyalahgunaan narkoba. Tetap semangat dan semoga bisa meraih cita-citanya. Semoga
bisa dengan mudah mendapatkan ilmu yang bisa membawa kita untuk jalan kebaikan, ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kalau terjadi sesuatu yang seperti kata Ibu tadi, jangan lupa dilapor ya. Karena kita semua di sini adalah BNN, bagian nyengir-nyengir ya. Baik, hadirin yang berbahagia, itulah pemaparan materi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Ibu Eka Wahyu Hindaryati SKM MSI. Kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita ada ice breaking lagi ya Kak, yang akan dipandu oleh Kak Rere dan juga Kak Fauzan. Boleh beri tangan yang meriah untuk Rere dan juga Fauzan. Yeay. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Salah. Kalau halo berarti Hai. Oke. ulang ya. Halo semuanya. Hai. Yang tak jawab bayar. Enggak Kak, tadi udah apa? Di pagi hari tadi, iya kita udah ice breaking. Jadi udah kesepakatannya adalah ketika halo itu lambain tangan. Oh, lambai tangan. Iya. Hai itu lambain tangan, ketika halo itu Telepon. tangannya telepon. Oke, Ya. boleh. Oke, coba kita tes dulu Kak ya. Oke, halo. Halo. Hai. Ya lemes Kak. Gak apa-apa, namanya ice breaking kan kita biar Semangat lagi. Oke, baik. Wow. Jadi ada ininya nggak Kak Fauzan? Slogannya apa tuh? Misal semangat pagi. Ada nggak tadi pagi? Belum ada. Belum. Kak. Kita coba semangat pagi dulu ya, walaupun basi nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Apa itu ketawa-tawa? Sabar Kak Rere, sabar. Memang panas sih, memang panas tapi kita tetap sabar. Nggak Oke. apa-apa, membara. Kan ini calon mahasiswa Bina Dharma yang luar biasa. nih. Luar Wow. biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Coba ya. Kalau kakak bilang semangat pagi, jawabnya? Pagi. Oke? Iya. Yang ini dong. Kalau kakak bilang semangat pagi, jawabnya? Pagi. Yang itu Cak ini. Ini pagi pokoknya, kakek siang. Yang itu tadi Cak ini dia. Ngantuk. Nggak boleh ngantuk di sini. Dilarang ngantuk karena kita bakal seru-seruan. Iya. Abis ini kita bakal bikin apa namanya Kak? JJ. Wah, tadi kan udah janji nih kita akan buat JJ, kita juga ada pantun Kak Rere. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman nanti tinggal di repost saja. Iya betul. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Pakai tangannya juga. Sekali lagi, semangat pagi. Lagi, semangat pagi. Oke. Tepuk tangan baik. dong. Wow. Oke. Fauzan pengen tes itu dulu Kak Rere. Boleh, silakan. Tes kekompakan terlebih dahulu. Oke. Jadi ice breakingnya sama seperti pagi tadi. Kita akan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ya. Oke, baik. Jadi ini kita akan tes konsentrasi. Konsentrasi, kalian. betul sekali. Kalian semuanya bakalan ada panitia dilihatin satu-satu ya. Iya, betul sekali. Terus nanti kalau misalkan yang salah, Kita bawa ke depan. Kita bawa ke depan. Gimana? Oke, baik ya. Setuju ya? ya. Oke, baik. Kita tes ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Siang, malam. Nah, itu masih ada yang salah tuh. Ada beberapa yang salah. Itu tuh, yang itu Bu. Itu Bu. Oke. Yang nggak pakai helmet, Cewek, itu Bu, cewek. Kita turun aja Kak Rere. Oke. Baik. Oke, baik. Selamat pagi, siang, malam. Nah, itu ada beberapa itu. Siapa? Ayo, ngaku. Oke, mana tuh? Volumenya dibesarin Pak.
Oke, baik. Iya. Sekarang Nita so mengerti make apa kong jadi bagi. Oke, boleh sekali lagi Kak Fauzan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pagi, malam. Ayo lo. Siapa ayo lo? Maju dulu, kita maju dulu. Maju dulu. Sini. Baca Marco enak Marco. Nah, kita akan buat JJ. Oke, kami silakan. Baru satu Karere. Oke. Dua. 10 ikut lagi boleh juga Karere. Oke. Boleh dong berdiri biar lebih semangat. Berdiri biar nggak ngantuk. Silakan berdiri. Oke, baik. Tadi sudah diarahin ya. Kita sama ice breakingnya. Kami persilakan untuk diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Dua-duanya. Oke, boleh dong puter. Puter. Iya, puter. Terus puter. Stop. Puter lagi. Terus. Puter. Stop. Iya, baik. Nah, kita akan ice breaking sama seperti tadi. Jadi teman-teman tinggal senggol kanan. Bilang apa? Ketika bilang 2, itu bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Ketika kita bilang 3, bilang apa? Bilang apa? Iya, oke, baik. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, baik. Karere, gimana? Belum ada nih. Ada permainan baru yang kepala, pundak, lutut, kaki. Boleh. Oke. Kita ada permainan baru teman-teman. Tetap berdiri biar lebih semangat lagi. Jadi tetap berdiri. Oh, ada. Oke. Kami persilakan. Baru Baik. Kita baru mulai teman-teman. Jadi jangan khawatir. Ya. Baik. Gimana caranya? Jadi kalau misal kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Iya. Dan bakal disebutin secara cepat dan random. Oke, baik. Silakan Kak Rere. Oke, Kak Fauzan boleh keliling? Iya, boleh. Oke, kita akan keliling Kak Rere. Oke, siap? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Lutut, pundak, kaki, kepala, kepala. Ya, senang kalau Itulah mahasiswa Universitas Bina Dharma Kak Rere. Jadi kekompakan itu nomor 1. Betul. Oke, sekali lagi nih. Berarti konsentrasinya masih bagus. Iya, ya? masih bagus Kak Rere. Walaupun ngantuk-ngantuk, masih tetap semangat. Oke, sekali lagi. Pundak, kepala, iya. Pundak, kepala, kaki. Oh, mana ada tadi? Tak ada. Ayo, jujur. Jujur. Ayo, jujur. Oke. Ada di situ? Gak ada Kak Rere. Oh, bagus dong berarti. Bagus. Betul sekali. Oke, yang tadi enggak ya? Yang tadi. Benar. Oke, karena sudah dapat 4, boleh duduk semuanya, tepuk tangan dong. Iya, kaget kita joget ya.
ajak kamu joget. Oke. Jadi kita perkenalan dulu Kak Riri. Boleh dari sana Kak Riri? Kita dapat 2 cowok, 2 cewek nih Kak Riri. Iya, wow. Sebutkan nama program studi, asal sekolahnya dari mana, mamanya siapa, bapaknya, RT, RW. Kebanyakan Kak Riri, kebanyakan Kak Riri. Oke, boleh ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Lestari dari program studi Ilmu Komunikasi SMA 1 Negeri Muara Kuang. Wow, ilmu komunikasi mana suaranya? Oh, Muara Kuang. Muara Kuang, jauh Kak Riri, satu kampung kita. Oh. Kebetulan dari Kasa. Oh, dari Kasa. Oh, sama ya? Oh, sudah Ah, kita satu dosen kita. Oke, baik ngobrolnya. Oke, lanjut. Halo, perkenalkan saya Alim Fida dari Prodi Psikologi dari SMA Negeri 1 Lahat. Oke, psikologi mana suaranya? Psikologi. Ini dari Lahat. Lahat Kak Riri, jauh ya. Jeme ini. Jeme kita. Jauh, Jeme kita kan. Iya. Oke, yang ini Kak Fauzan. Boleh? Oke. Halo teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan nama saya Zidan Nurhalis dari Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi mana suaranya? Dari saya alumni SMA Negeri 1 Betung Banyuasin. Betung Banyuasin. Wow, banyak pendatang dari luar ya. Bina Dharma ini keren banget. Berarti seluruh Sumatera Selatan bahkan Indonesia sudah mengetahui Universitas Bina Dharma. Wow. Oke, lanjut. Halo semuanya, saya Andika Adetrio Budi Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oh ya. Panggilannya siapa? Budi? Dika. Oh, Dika. Saya alumni SMK Negeri 8 Palembang. Oh, nah. Aku tadi Kak Riri dengar ya. Saya suka ilmu komunikasi. Makanya Itu kan aku tadi. tadi Budi panggilannya. Dika ya. Oke, baik. Jadi nak kita apa ke Dika? 4 orang ini. Nak dihukum apa kira-kira? Nah, itu Kak Riri. Tadi sudah janji bakal bikin jedak jeduk. Jedak jeduk. Terus bakalan ada TikTok juga. TikTok juga. Jadi TikTok itu karena kita tadi sudah membahas tentang narkoba, tentang bahaya narkoba. Iya. Tahu nggak TikTok yang no smoking, no alkohol, nomor WA-mu berapa? Iya. Tahu ya? Nggak tahu? Tahu ya? Tahu tahu. Ada contohnya Kak Riri? Ada contohnya nanti ya. Nanti ya. Dan nanti Oke. diputar. Oke. Kita Boleh tunggu naik ke dulu ya. atas panggung ya. Boleh sekali. Oke. Ayo kita naik. Oke, baik. Oke. Yang rekam mana ini ya? Yang rekam? Mana yang rekam? Dimas, Dimas. Mana ya yang rekam? Bentar ya Pak. Perekaman? Bukan, Enggak, pakai enggak, HP. enggak. HP. HP. Adri, boleh. Rekam dong. Jadi waktu Enggak, langsung aja dulu. kan yang berempat ini yang gerakan no smokingnya, no alkohol, nomor WA-mu berapa? Iya. Langsung di sini. Dijawab oleh teman-teman dengan flash. Kayak nggak usah, kayak gini aja. Oh, kayak Tangan, gini aja. Oke, Kiri, baik. kanan, kiri, kanan. Kita coba dulu ya. Coba Oke. kedua tangannya di atas. Boleh dong? Oke. Di atas. Semuanya. Aduh. Oke. Coba ya, kita ke kanan dulu. Oke, 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke? Mudah? Oke. Kita lihat dulu ya. Kata-kata hari ini. No smoking, no alkohol. Nomor WA-mu berapa? Kiri, kanan, Kiri, kanan, kiri. Oke, paham ya? Oke. Paham ya? Oke, baik. Harus lentik kamu. Agak viral cak manona. Harus lentik. Kau depan sekali Mbak Ati. Kau depan sekali Dika. Depan sekali
Harus percaya diri Dika. Iya. Katik. Boleh dong tepuk tangan untuk Dika. Nah, itu Dika. Oke. Siap? Ini kita melok tak ini? Tidak benar, berempat. Oke, kami melok boleh. Oke. Kami belakang. Dika kau memimpin, jadi kalau viral, kau yang viral. Oke? Oh, Dika tengah. Agak maju dikit be maju. Nah. Oh, ke kiri. Oh, kanan. Sini kanan kami, Kak. Oh, kiri berarti. Kiri, oke. Siap? Ingat tadi tugasnya? Kanan, kiri 3 kali. Oke. Nanti langsung puter ya. Ini langsung muter. Ya. Jadi teman-teman langsung aja. Betul. Oke? Betul. Ekspresif ya, ekspresif. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kata hari ini no smoking, no alkohol. Nomor WA-mu berapa? Oke, kita ulang. Oh, aku tahu. Aku tahu ngapa kau minta ulang. Kau nak pakai kacamata kan? Nah. Tahu aku. Pakai. Oh, Dika kangen band. Wah. Nice. Dika kangen band ini. Oke, siap? Ganteng nih yang Dika ini, asli. Oh, Dika kangen bandnya sini nih. Nice. Keren. Oke, kita mulai. Musik 1, 2, 3. Kata-kata hari ini no smoking, no alkohol. Nomor WA-mu berapa? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk kita. Wah, keren. Terima kasih loh. Baik. Makasih ya Dika. Boleh. Turun. Oh, Oke. masih nggak di sini. Dika masih ada satu. Dika sini. Oh, Dika. Sini. Nah, setuju. Oh. Jadi kita akan buat jedak-jeduk, teman-teman. Oh, pakai lagi berarti. Pakai lagi. Jadi jedak-jeduknya ini pantun. Jalan-jalan ke Somalia, dijawab oleh teman-teman. Jangan lupa beli kurma. Jauh-jauh. Percuma jauh kuliah kalau nggak masuk Bina Dharma. Oke. Jadi kau harus mimpi. Jalan-jalan ke Somalia, jangan beli kurma. Percuma jauh kuliah. Jangan kalau nggak masuk. Oke, baik. Oke. Paham ya? Paham ya? Oke. Di sini kan ada, kita ikut Oke, jadi teman-teman ikutan juga di belakang. Jadi jawabnya itu nanti Kak Dika itu bilang jalan-jalan ke Somalia, dijawab oleh teman-teman. Itu jangan lupa beli kurma. Nanti Kak Dika bilang juga nanti percuma jauh kuliah kalau nggak masuk Bina Dharma. Iya, oke, dimengerti ya. Oke, kita coba dulu Kak Dede. Boleh dong yang syuting di depan. Kita duduk di sini Kak Dede. Duduk Kak Dede biar semuanya dapet. Oke. Oh, terakhirnya mungkin boleh Bina Dharma bermutu Iya, ya. boleh. Adakah? Adakah? Oke, baik. Sekarang Nita Oke, kita mulai ya. Oke. Sebentar, pas terakhir Bina Dharma bermutu semuanya jempol ya. Bina Dharma. Ulang, coba dulu ya. Bina Dharma. Lagi, Bina Dharma. Oke, yang Pak besar Dimas, ya suaranya. boleh dikecilin Pak Dimas? Suaranya Pak Dimas? Ya, oke. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
jalan-jalan ke Somalia. Jangan lupa beli kurma. Percuma jauh kuliah. Kalau nggak masuk Bina Dharma. Bina Dharma bermutu. Oke, bermutu. Oke, kita tahan ya, kita foto dulu untuk JJ-nya. Oke, boleh dong tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas. Oke, tunjuk ke atas. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bina Dharma bermutu dong. 1, 2, 3. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Dika. Wow. Sepertinya Kak Dede, Dika ini bakal jadi Dika kangen band setelah ini. Ya? Iya, bagus itu bibit itu. Bener. Itu calon-calon bujangnya Bina Dharma. Amin ya. Oke, baik, mungkin kita tutup dulu Kak Dede. Ya, oke. Iya, betul sekali karena mengingat kita banyak memakan waktu. Iya. Iya, kita pamit undur diri. Iya. Saya Fauzan Aziman. Saya Rere Gita. Pamit Terima undur kasih. diri. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Riri dan juga Fauzan. Tapi Riri kelewatan kacamatanya, harusnya dikasih ke sama Dika ya. Dika mau kacamata? Mau? Yang dipakai kayak itu mau? Mau sini, maju. Tolong Bapak manajer kasih yang baru untuk Dika. Kacamata sama voucher 600.000 kasih juga buat Dika. Hah? Berdiri sini, sini. Iya, langsung maju ke Wih. panggungnya. Wah. Ini Borong ya Dika hari ini ya. Kak Bila cari juga di tadi yang sudah mention kampus kita, cari satu. Coba dibuka kacamatanya, buka. Sama kamu kakakku. Buka. Nah, lagi buka lagi. Iya. Borong Dika hari ini oke ya Kak Tolong kalau uang dalam sama ibu rektor kalau uang dalam ya. Beda kalau yang dalam Bu. Boleh dibuka. Iya, silakan. Oh, masih baru. Tenang. Kaget jadi Dika kangen bandnya nih. Tenang, ini kita beli satu toko sama Raffi Ahmad. Wow, iya. Silakan dipakai. Ini sama persis kayak yang dipakai Raffi Ahmad ya. Tambah ganteng ya. Tos dulu Dika, tos dulu kita. Ini ikon Bina Dharma bakal. Terima kasih Dika. Selamat Borong Kak hari ini. Iya. Nah kakak nak Pele yang mention tadi, caknya lagi kasmaran Ian, tapi jangan nak melangkai kakak. Kakak Pele yang ada tulisan ada di SI, kakak di mana? Siapa tuh boleh dong baju, jangan melangkai kakak kakak nak wisuda oleh yo. Jadi Ipan boleh dong kesini. Dan juga username Rara Maharani _333. Tadi username-nya itu Caca namanya. Selamat nih, kita kasih voucher 400.000. Silakan Kak Bila. Ada orangnya? Ada enggak? Ada di SI, kakak di mana? Nah kalau kakak di akuntansi, kakak di mana? Lah siap belum? Ini Kak Bila ada di depan, Kak Bila satu. Mana? Ini nih. Selamat ya. Satu lagi, mana? satu lagi yang mana ya? Mana satu lagi? Nah, Kakak samperin dulu Jangan nak dului tapi masih maba. Sabar-sabar dulu, jangan ya Dek ya. jangan ya Dek ya, jangan. Siapa tadi? Pasti ya Bapak dilamar? Tadi Oh jangan Nah ini dikasih voucher 200.000. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, luar biasa. Mana tadi yang katanya info cutting tersakiti? Yang mana orangnya? Oh, memang agak ngerenyem konsepnya sore hari ini ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya, masih maba nanti boleh. Siap, nanti kita kasih hadiah ya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya Kak Bila, silakan. Kita masih ada narasumber lagi nih Kak Eku yang Siap. akan memberikan materi yang luar biasa. Ini pemaparan materi oleh Bapak Nusep Almigo SPSI MSI PhD selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Materinya tentang pengembangan karakter mahasiswa, pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus, tata krama, norma kehidupan kampus, anti plagiarisme, anti perundungan,
anti korupsi, anti kekerasan seksual, dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Langsung aja kita panggil dan dipersilakan kepada Pak Nusep. Tepuk tangannya dulu dari Dekan Fakultas Sosial Humaniora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana, beserta wakil-wakil rektor di khususnya di lingkungan Bina Dharma, dekan-dekan, kaprodi, direktur, manajer, serta panitia. Tepuk tangan dulu untuk panitia PPKMB ini ya, yang sangat luar biasa. Kemudian mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Izin saya tidak di podium karena saya dosen. Dosen ini nggak pernah di podium. Dosen ini biasanya jalan-jalan. Jadi nanti saya jalan-jalan ke belakang boleh? Saya mau dengar dulu nih. Kalau tadi sudah yel-yel, saya punya yel-yel juga. Dan ini harus dilakukan dengan NLP, Neuro Linguistic Program. Apa itu? Kalau jawab saya bilang UBD, jawabnya unggul bermutu. Boleh nggak? Ya, tapi berdiri, saya nggak mau duduk. Boleh? Ya. Ayo silakan berdiri semua. Coba dites dulu, saya mau tes dulu. Jawabnya unggul begini ya, unggul bermutu. Nah, waduh, bermutu. Nah, kayak ngomong gulung. Wah, gitu ya. Boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Langsung aja. Unggul bermutu. Oke, 1, 2, 3. Unggul. Coba sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Oke, sebelah kiri saya. 5.000 orang sebelah kiri nih, sebelah kanan nih saya nggak lihat nih. 1, 2, 3. Oke, baru 1.500. Oke, kalau saya bilang UBD nanti jawabannya unggul bermutu, boleh ya? UBD. Sekali lagi. UBD. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, hari ini cukup besar tantangan ditugaskan saya Bu Rektor, karena sudah sore hari. Pagi-pagi sudah ada ucap utama dari Bu Rektor, kemudian dari Pangdam tentang Korsa, kemudian dari Prof. Edi ya tentang penelitian dan sebagainya. Tadi ada dari BNN tentang narkotika. Kemudian ada apa lagi? Ngaji juga, bagus sekali ya, hafalan itu luar biasa. Bagaimana mau unggul kalau kita nggak tahu tentang ayat Al-Quran, khususnya beragama Islam. Tadi tentang narkotika, kalau saya tentang mikroba saja. Kenapa? Sudah sore garuk kepala, ini ngapain lagi? Betul nggak? Ya, sudah sore-sore ini ngapain lagi? Ceramah aja, ceramah saja, betul nggak? Nah, kalau saya nggak mau ceramah panjang-panjang, dipesenin oleh panitia tadi 5 jam aja sama Pak Nusep. Masih siap 5 jam? Mana suara mahasiswa putrinya? Sudah siap 5 jam? Sebelah kanan sudah siap? Makan sudah. Makan pempek, aku makan apa tadi? Oke, baik. Saya tadi duduk sini ngantuk-ngantuk. Kenapa ngantuk-ngantuk? Karena saya harus berpikir bagaimana supaya Anda tidak mengantuk. Salah satu mengantuk itu adalah fungsi metabolisme Anda tidak betul. Kenapa tidak betul atau tidak benar? Karena nafas Anda tidak sampai ke perut, ke rongga-rongganya, sehingga sampai di ngantuk, habis, ayo betul nggak? Betul, ya. Saya setuju sekali yang tadi, siapa tadi namanya? Vika, Dika, oke. Ya biarpun begitu tapi viral ya untuk UBD. Tepuk tangan dulu untuk dia, berani itu.
Ya. Oke, baik. Ya, sebelum itu kita masuk dulu materi sedikit. Pengembangan karakter mahasiswa dan etika kehidupan kampus. Ini saya, bukan orang lain. Ya, saya diperintahkan untuk menjadi dekan Fakultas Sosial Humanera. Mana Fakultas Sosial Humanera? Angkat tangan dulu. Bangga saya hari ini. Ya. Fakultas Teknik mana? Angkat tangan dulu. Oh, dekannya nggak ada masalah. Fakultas Vokasi mana? Angkat tangan. Wow, ramainya 5.000 bro. Belanda bro, terkejut saya tadi. Oke, baik. Apa yang penting dari seorang mahasiswa? Karakter. Kita bicara unggul, kita bicara bermutu. Kalau hanya ngomong saja, itu hanya di bibir saja sayang. Kita mau bukti, approve. Anda mau ke rumah pacar Anda, hujan-hujan berani, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bicara unggul, bicara bermutu, diem. Bagaimana mau menjadi mahasiswa yang baik kalau kita tidak membenahi diri dulu? Apa membenahi diri dulu? Hai adik-adikku, ini saya panggil adik-adik saja, umur saya baru 17 tahun. Ya. Adik-adik, umur Anda sekarang sekitar 20 tahunan, 19, 18, 17, mungkin ada yang 21, 23, betul nggak? Betul ya? Yang kedua adalah, ini adalah masa-masa produktif, peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Inilah Anda harus kenceng-kencengnya untuk masukkan informasi sebanyak-banyaknya ke otak. Kalau tidak, umur 24 Anda sudah mulai lembek, umur 25 sudah mulai lembek, ngapal satu buku aja nggak bisa lagi. Oleh sebab itu, pada saat ini Anda harus betul-betul mencapai karakter itu. Munculkan slide berikutnya. Nah, apa pentingnya berintegritas seorang mahasiswa itu? Pak, saya pakai baju ini Pak, bagus Pak. Iya, bagus. Tapi kalau adab tidak didahulukan daripada ilmu, itu yang jadi masalah. Sederhana saja. Kita sudah krisis adab nih. Ya. Ini bukan tantangan kami lagi, bukan tantangan rektor, warek, dosen-dosen, tapi tantangan Anda, generasi Gen ini. Saya tahu Gen Y, Gen Z, entahlah macam-macam Gen sekarang. Ini tantangan Anda. Kalau Anda tidak membenahi diri sekarang, Anda hilang karakternya. Mana Indonesia maju 2024? Indonesia emas 2024, Anda sekitar umur 30-40 tahun yang akan datang. Kalau tidak, Anda bisa sekarang ini. Ya, membentuk perilaku sesuai dengan norma dan nilai. Kalau nggak norma dan nilai bagaimana? Banyak kasus-kasus di universitas, mahasiswanya tidak masuk kelas. Kenapa? Berantem sama dosennya. Mahasiswanya apa? Berantem sama antar mahasiswa. Kenapa nggak masuk? Putus cinta Pak. Kenapa nggak bimbingan? Dia cari cowok lain Pak. Pak, kamu cewek apa cowok? Saya cowok Pak. Lah cowok kamu? Itu Pak cowok. Nah ini yang masalahnya. Ya, perilaku-perilaku menyimpang nih banyak. Tadi narkoba, saya bilang mikroba. Kenapa? Sekarang ibu-ibu bapak-bapak ditakutkan anaknya bertemu atau nginep sesama lelaki, yang perempuan sama perempuan. Itu yang ditakutkan sekarang. Oleh sebab itu pastikan bahwa Anda sebagai seorang mahasiswa Bina Dharma yang memiliki karakter yang bermutu. Apa bermutu? Dari segala bidang. Kalau tidak, susah Anda. Oke, next. Nah, nilai kampus bagaimana? Respect. Kalau ketemu dosen, Assalamualaikum. Jawab sebelah kiri. Kalau ada orang ucap salam harus Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat sore. Ya itu. Ini enggak ketemu dosen. Bukan dosen aku masalahnya, dosen teknik. Betul enggak? Bukan dosen aku itu, ngapo? Dosen psikologi tak kenal aku. Nah, yun. Ya, bukan begitu karakter mahasiswa. Mahasiswa yang unggul tuh respect, bukan yang tunduk-tunduk baik pala, bukan. Respect tapi bukan menjilat. Respect tapi bukan menyayat-nyayat. Maksudnya itu, mengeluh, tolonglah Pak, nilai aku ngapo C ini. Bukan. Tapi respect, kapan waktunya kita harus hormat. Maka disebut adabi itu. Adab dulu, baru ilmu. Ya.
Ini penting ini, saya harus tekankan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, khususnya Bina Dharma. Kita sudah kehilangan jati diri seorang mahasiswa. Mahasiswa sudah tidak respect lagi, dosen juga kadang-kala begitu. Kenapa? Ada stimulusnya. Woi, mahasiswa itu depan aku, ada umurnya. Gini, ya. Ini salah satu karakter yang sangat penting sekali, ya. Ini yang disebut namanya integritas. Kalau tidak, ya susah kalau Anda menjadi mahasiswa. Ya. Ini, yang selanjutnya adalah kehidupan kampus, kedisiplinan. Rajin masuk kampus, jangan tidak rajin. Ya. Ini zaman sekarang ini sudah berubah nih. Dosennya cari mahasiswa, ngapo tidak pernah datang. WA mahasiswanya, ngapo tidak datang. Oi Pak, saro aku Pak. Apa yang disaro ke? Hujan terus Pak. Apalagi waktu zaman COVID kemarin, online-nya tutup kamera. Pas saya suruh cek buka kamera, semua tidur rupanya. Kita sudah selesai, masih dia online. Halo, Wedi, sudah bangun belum? Wedi, saya tunggukan 15 menit, masih dia online. Artinya apa? Ini respect kedisiplinan itu tidak ada. Oke? Yubidi. Nampak betul, sudah kenyang, ngantuk, materi banyak, ya, tidak fokus lagi. Bagaimana Anda sebagai seorang mahasiswa yang energik, ya, ini sudah lembek di per hari. Ayo semua berdiri, cepat berdiri semua. Kalau Bu Rektornya nggak usah Bu bareng itu. Ayo semangat, silakan berdiri. Mama, kita nyanyi sama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, petik jari, enggak bunyi. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati. Mana suaranya? Kalau kau suka hati, buat semua. Kalau kau suka hati, buat semua. Kalau kau suka hati. End of a game. Thanatos, Avengers. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Oke, next. Norma dan norma kehidupan kampus. Komunikasi yang sopan. Nah, ini ya. Nah, ini saya cerita yang real-real saja. Mahasiswa, ya, Anda ingat, Anda 4 tahun saja pengajian, bukannya lama-lama. Harapan kami Anda cepat lulus. Kalau bisa 3,5 tahun sudah lulus, ya. Pakai baju ini adalah satu kebanggaan, ya enggak? Ya kan? Nah, coba Kak, sini Kak yang pakai kacamata sini. Nah, sini, ayo sini. Sebentar aja. Ayo cepat, kita mau pulang nih. Kalau mau pulang lihat semua matanya. Wah, kita mau pulang nih nanti ya. 5 jam lagi cuma saya. Sini. Siapa namanya? Michelle Tan. Michelle Tan, asalnya dari mana? Palembang. Saya lihat Anda dari tadi duduk di depan. Enggak bosan duduk di depan? Enggak. Kenapa Anda suka duduk di depan? Bisa lihat semua. Bisa lihat semua. Tepuk tangan dulu untuk Michelle Tan. Kalau ke belakang bisa lihat orang enggak? Kalau di belakang bisa lihat orang enggak? Bisa. Oke, baik. Tunjuk laki-laki yang paling belakang siapa, suruh maju ke depan, coba. Kenal nggak? Ada nggak yang kenal di belakang sekali? Nggak kenal. Nah, kalau nggak kenal, kamu lari sebentar ke belakang, ambil seorang laki-laki bawa ke depan sebelah. Ambil. Coba ya, ayo. 1, 2, 3. Cepat. Yang belakang bukan yang depan. Ambil aja satu laki-laki.
Berapa? 10 menit lagi? Waktu saya. Sudah dapat? Tarik aja dia. Bang, ayo sini, ayo. Laki-laki. Ayo, silakan. Oke, terima kasih. Sila, ayo, cepat. Sini. Wow, saya suka nih. Teng. Ditinggal kenyol anak itu. Jangan ya. Biasanya kalau ke mall ditinggal kenyol itu. Iya. Kalau di belakang ini enggak. Oke. Sini, come on. Oke, kita mau lihat. Oke, baik. Perhatikan di depan. Sini, yang perempuan sebelah sini saya. Oke, siapa nama? Adenopit Saputra. Oke. Siapa namanya? Adenopit Saputra. Ade asalnya dari mana? Kabupaten Lahat. Kabupaten Jemur Lahat. Oke. Menurut kamu, Michelle ini pakaiannya sopan nggak? Pakaian dia sopan nggak? Saya tanya. Sopan. Michelle, menurut kamu pakaian dia ini sopan nggak? Sopan. Bisa nggak kita kalau ke kampus pakaian seperti ini? Saya tanya. Asik nggak berpakaian seperti ini? Saya tanya. Asik, Pak. Asik nggak pakaian seperti ini? Asik. Gimana kalau kita ubah sedikit budaya kita? Kalau masuk kelas kita berpakaian seperti ini, setuju nggak? Diem semua, gitu. Panas Pak. Nah, ada drone. Nah, ya. Berpakaian pula dalam kampus itu punya etikanya. Ya. Jangan lihat drone dulu, lihat Pak Nusep dulu di depan sini. Saya lebih ganteng daripada drone. Drone dilempar mati dia. Kalau Pak Nusep lempar, ya, oke. Nah, berpakaian pun harus sopan ke kampus supaya apa? Supaya kita punya nilai, ciri. Oh, itu mahasiswa Bina Dharma, pakaiannya rapi, kemas, hormat. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ya, hari ini kita siap belajar Pak. Oh, begitu. Itu yang disebut namanya unggul. Ini masuk. Ya, nggak ada sopan santunnya lagi, hilang. SD, SMP kita diajarkan itu sopan santun. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, betul nggak? Tapi sudah berubah pakaian menjadi bebas, lupa semuanya. Ya, jangan hilangkan itu. 439.000 orang dipecat dari perusahaan bukan karena kemahirannya, bukan karena keterampilannya, bukan karena pengetahuannya, tapi attitude-nya, sikapnya, perilakunya. Ini yang penting sekali, ya. Bukan tidak berarti kata Prof. Ishak Meki tadi, bukan tidak penting pengetahuan, penting, keterampilan penting, tapi attitude yang harus utama, betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Gimana kalau ngadap dosen? Pernah ngadap guru nggak? Gimana? Anggap ini guru matematika. Kamu mau belajar matematika. Ini dari pintu, ketok dulu. Coba 1, 2, 3. Peragakan. Tok tok. Oke, terus. Assalamualaikum Bu. Ya, terus. Sudah. Selamat pagi Bu. Apa lagi? Itu yang terjadi. Saya kasih tahu itu yang terjadi. Enggak terucap. Minta tanda tangan saja. Tok. Pak, minta tanda tangan. Ngamuk dia. Nah loh. Nah. Kan baru keomong ke tadi. Kan? Kalau Pak Nusep tidak jatuh-jatuh. Ya. Pastikan bahwa kalau Anda sopan, orang pun segan. Selamat pagi Pak, selamat apa salahnya mulut ini berbicara, betul nggak? Ini susah betul ngomong, minta tanda tangan Pak. Bukannya selebritis, boleh tanya sama senior Anda kalau mahasiswa jumpa saya, Pak, minta tanda tangan Pak. Memangnya aku selebritis? Selebritis dari mana? Ya,
Kalau Anda di airport jumpa selebritis, hayang seo, opa, boleh lah. Itu saya katakan tadi, universitas itu tempat mendidik. Ya. Mendidik karakter, bukan saja karakter, tapi pengetahuan dan keterampilan juga. Ini yang utamanya. Senang nggak kalau misalnya ditanya, itu universitas mana ya? Kok sopan banget? Universitas Bina Dharma tuh. Bukan saja satu orang yang dipuji, semua akan dipuji. Tapi satu titik tinta, satu belanga, semuanya akan hitam. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa nggak? Janji nggak? Janji nggak? Oke, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Coba ngadap ke kanan, berdiri menghadap kanan, cepat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita 2 orang ini. Silakan duduk. Oke, bila pegang bahu rekan Anda di depan. Pegang. Oke, picit-picit dulu, urut dulu. Yang berdua sini kita kasih hadiah dulu, yang kedua sini. Urut. Ya, kita akan kasih kuat hadiah. sedikit. Hah? Kasih hadiah dulu, Pak. Iya, kasih Pak, hadiah. kasih hadiah. Boleh dong ngerapat aja, Dek. Oke, urut. Oke, di karate. Gitu ya. Oke, mutar ke belakang. Pijit lagi kawan Anda, kuat sedikit. Itu namanya teamwork ya. Kuat sedikit. Boleh Kakak untuk kesini untuk kasih hadiahnya. Boleh Pak Nusep. Teruskan, saya kasih hadiah dulu. Iya, boleh Pak Nusep langsung kasih hadiahnya. Terus ya, lama-lama sampai maghrib. Jangan kelamuan. Selamat ya. Terima kasih. Oke, karate. Oke, cucuk perut dia. Nah, enak. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, next. Mana slide kita tadi? Pagi mau saya sampaikan, waktunya mepet banget ini. Nah, ini penting juga, anti plagiarism, anti perundungan, anti korupsi. Jadi universitas ini saya katakan tadi tempat mendidik, tempat anti plagiarisme. Jangan melihat punya senior Anda atau di YouTube dan sebagainya atau di internet copy paste. Ya. Copy paste saja ngambil masuk tugas-tugas. Alah, nggak apa-apa. Kenapa nggak tugasin? Alah, cari aja di internet. Ya, copy tukar nama, hati-hati. Dosen-dosen punya ya tinitrin, ya, punya alat untuk mendeteksi Anda tuh ngopi atau enggak. Ya. Pak, jumlah mahasiswa dalam satu kelas tuh 50 orang, Pak. Nggak mungkin dosennya melihat satu-satu. Jangan salah, dosen Bina Dharma beda dengan universitas lain. Ya, diceknya. Karena kami apa? Kami ingin mahasiswa kami unggul dan bermutu. Boleh? Boleh ya? Kemudian anti perundungan, jangan berantem. Ya, jangan membuli. Mentanglah aku ini anak pejabat. Pejabat apa tadi? AKBP tadi. Aku bukan polisi, jangan ya. Kekompakan itu harus rajin. Mahasiswa itu harus saling kompak, saling mendukung satu sama lainnya, bukan untuk saling perundungan. Ya. Apalagi berebut cewek, jangan. Ya, ini berebut cowok, bukan lagi cowok berebut cewek, tapi sekarang terbalik, cewek berebut cowok. Oi. Perempuan, Anda punya karisma. Anda adalah wanita yang unggul. Anda adalah, kalau dalam Islam adalah orang yang harus dihormati. Betul nggak? Diam perempuan, aneh nih. Betul nggak? Nggak mau dihormati? Mau? Ya kalau mau suaranya mana? Anda harus dihormati. Mau nggak? Nah gitu. Oleh sebab itu jaga. Bagaimana seorang wanita itu jaga. Ya. Itu yang harus penting. Supaya apa? Supaya Anda bisa dihormati orang. Lelaki juga harus pandai menghormati perempuan. Pak, wanita makhluk paling terkuat di muka bumi kan wanita, Pak. Ya dengerin aja, memang begitu wanita. Ya. Oke, setuju laki-laki? Setuju, siap artinya. Ya, ikut mebel Anda. Oke, boleh. Yang terakhir adalah korupsi. Jangan. Korupsi waktu, ya, korupsi macam-macam,
ya. Kalau misalnya ditugasin acara kelompok, dikasih duit sama kawannya, diambil duitnya, jangan, ya. Kalau bicara tadi disampaikan oleh Pangdam tadi ceritanya, jangan ngutangin orang, tapi beri sedekah boleh, ya. Jangan ngutangi katanya, jangan menagih utang, tapi memberi sedekah. Ya rajin-rajin sedekah. Pak, tugas aku dicontoh kawan aku, ya biarkanlah. Apa masalahnya? Dari A sampai Z, ya bagi tahulah dosennya, Bu, tugas saya dicontoh, ini originalnya Bu, sudah saya sampai dulu. Kasih tahu, dosa ribut-ribut, ya. Biarkan saja, nanti ada balasannya. Apa balasannya? Mungkin yang lain Anda dipermudahkan. Ya. Nah ini salah satunya. Next. Ini yang terakhir, slide terakhir ini. Tenang aja. Bijak di media sosial dan anti kekerasan seksual. Kemarin saya diminta oleh Bu Wakil Rektor SDM untuk pergi ke anti kekerasan. Ya, salah satunya adalah media sosial. Ya, boleh Anda bermedia sosial, TikTok, no problem. Tapi tolong jaga marwah Anda. Kalau Anda ingin direspek orang, jagalah marwah Anda. Aktif media sosial boleh, tapi yang baik-baik, jangan jadi netizen yang buruk, sikit-sikit ngatoi wong. Untuk apa ngatoi wong? Habis ke energi, nggak ada fungsinya. Oleh sebab itu, jadilah manusia yang bermutu, bermutu, bertekad maju untuk tetap unggul, tetap maju. Unggul bukan unggul prestasi belajar saja, unggul dalam akhlak juga. Jumpa Kaprodi, jumpa Bu Rektor, jangan. Ya, di jalan dan sebagainya. Tuh nak, enggak tahu Pak, aku udah terjenguk. Ibu Rektor itu bapaknya lebih tahu daripada anaknya, bahaya ini. Ya. Saya dulu ketika masuk universitas S1 dulu, saya cari fotonya. Kalau nggak dapat fotonya, saya tungguin. Oh ini rektor saya, oh ini dosen saya, oh ini kaprodi saya, oh ini dekan saya. S2 juga begitu. Oh ini rektornya, oh ini. Saya harus tahu semua. Kenapa? Kalau ditanya orang, siapa rektor Universitas Bina Dharma? Saya mau tanya nih. Kak, yang you, nomor 2 baris kedua. Anda, angkat tangan, coba. Ayah, yang nggak pakai jilbab, pakai dasi. Ayah, berdiri. Bagi mic coba. Saya mau nguji aja. Ini Bu Rektor akan ngasih hadiahnya langsung. Masih ada nggak hadiahnya? Habis? Masih banyak. Masih banyak. HP-nya taruh sini kantong. Oke. Teman-temannya nggak usah ganti. Sekarang saya mau tanya. Tadi kan sudah panjang dari pagi sampai sore. Siapa namanya? Pebi. Apa? Pebi Juniarti. Pebi ya panggilannya. Pebi. Coba sebutkan nama lengkap Rektor Universitas Bina Dharma. Ayo. Profesor Ibu Sunda. Profesor Ibu Sunda. Maaf loadingnya 0.2 Mbps. Ayo. Profesor Ibu Sunda Ariana. Betul nggak Bu? Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dulu, langsung ke sana. Ya sini cepat berdiri ke depan. Biar Ibu Prof langsung ngasihnya. Ayo cepat di bangku saja. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu, ya Allah. Kok lemesnya? Oke, baik. Sekarang saya mau tanya laki-laki. Nah, karena itu perempuan laki-laki. Bang, sini Bang, yang 1, 2. Nomor 2. Baris kedua dari depan. Paling ujung. Laki-laki. Itu. Tadi kan pemateri sebelum kita makan siang tadi ada seorang profesor, betul nggak? Sebelum makan siang tadi istirahat, ada? Betul. Warek inovasi kita, penelitian kita. Siapakah namanya? Lengkapnya, ayo. Profesor, doktor, Edi, Surya,
negara. Iya, betul sekali. Nah, pas ini biar profesor teruskan baginya. Cepat. Langsung Prof Edi yang akan baginya. Alhamdulillah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk profesor kita yang profesor paling muda, yang paling ganteng, yang paling hebat ini. Tepuk tangan dulu untuk Profesor Edi. Ya, itu ya. Media sosial itu digunakan untuk itu. Bukan untuk joget-joget. Boleh, tapi ingat ya, jangan melampau, berlebih. Paham? Ingat marwah, mohon maaf nih, saya muslim. Saya mengingatkan saudara-saudari saya sesama muslim. Ya. Ingat, saya mengingatkan saudari-saudari saya sesama muslim. Jadi tugas saya sudah selesai. Kalau saya sudah mengingatkan, kalau saya ditanya di akhirat nanti, hai Nuzeb, sudahkah kau mengingatkan saudari-saudarimu sesama muslim untuk hal itu? Ingat, saya sudah mengingatkan. Ya, di forum ini. Jadi mohon, silakan bermedia sosial tapi tidak berlebih. Boleh? Boleh nggak nih? Boleh ya? Oke, very good. Ya. Nah, kenapa? Inilah puncak-puncak kekerasan seksual di kampus ya begini. Pakaiannya, saya bukan apa, ini saya menyampaikan saja. Saya ada pelatihan 3 hari kemarin, 2 hari di Hotel Aston kemarin. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan ini, tolong disampaikan kepada mahasiswa. Kalau ada kekerasan seksual di kampus, laporkan. Kita ada namanya Satgas kekerasan seksual di kampus. Setiap kampus itu ada. Dan saya salah satu orangnya. Jadi silakan laporkan kepada kami. Ya. Contoh misalnya ada seorang, misalnya siapa ini? Bang, Abang MC. Abang MC. Ini saya minta maaf nih. Ini perilaku yang sudah dititik beratkan oleh kementerian. Bang, sini Bang. Sini, Siap. Bang. Anggap saja beliau ini perempuan ya. Siap. Ketemu dosennya misalnya, silakan dosennya. Karena dia cantik, menarik, silakan ketemu dosen. Ini saya anggap ini dosennya. Mohon izin Ibu, selamat sore. Bapak, bukan Ibu. Kan saya perempuan, Pak. Kamu perempuan, Ya. laki-laki. Oke, berarti siap, Bapak. saya dosennya. Ayo. Siap. Selamat siang Bapak, mohon izin. Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Apa kabar? Oh, nggak boleh berarti. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau posisinya Perempuan. Puan. Ya, enggak, saya diingatkan oleh itu. Atau silakan lagi coba. Selamat siang Bapak. Putri Anggraini dari Fakultas Sains Teknologi. Oh iya, dari mana asalnya? Tidak. Tahu. Atau begini, silakan datang lagi. Selamat sore Bapak. Oke, stop. Wah, bajunya bagus sekali. Beli di mana ini? Seksi sekali. Kok belakangnya? Kalau dipuji cah itu jangan pula kamu cah ini kage. Nggak boleh juga. Ya, baik, terima kasih. Siap, tepuk tangan dulu Bapak. untuk rekan kita. Itu nggak boleh. Ya, saya ingatkan tak boleh. Karena ketika kemarin dilakukan, itu yang banyak terjadi di kampus-kampus. Apalagi media online. Tiba-tiba dosennya ketika bimbingan mau di ruangan tertutup, dan hal itu menjadi awal-awal proses kekerasan seksual. Ya. Pak, kekerasan seksual itu bukannya dipukul. Tidak. Kekerasan seksual itu yang paling bahaya adalah mental. Apa mentalnya? Kadang-kala melalui media sosial, kadang-kala melalui ucapan. Ya, ini bahaya sekali nih. Jadi mohon adik-adikku, tolong laki-laki perempuan, tolong jaga. Ini sudah hal yang boleh dikatakan garis merah dari Menteri ya, Pendidikan kita. Karena muncullah Satgas. Terima kasih ingatannya Prof. Jadi kalau terjadi, segera melaporkan. Kita ada Satgasnya di kampus. Bukan saja Bina Dharma, ya. Seluruh kampus di Indonesia ini ada Satgasnya. Nah ini penting, karena ini sangat yang dikhususkan oleh Kementerian kemarin kepada kita untuk disampaikan.
Nah ini kebetulan acaranya tepat, saya sampaikan. Ya. Mental, bagaimana mentalnya? Kadang-kala ngirim WhatsApp, salah kirim, mohon maaf ya, ngapa ngirim gambar porno, video porno. 1 menit lagi. Azan ya? Oke, alhamdulillah azan. 2 menit ya azan, sebentar, boleh? Boleh. Berapa menit lagi? 1 menit lagi? 2 menit lagi jatah saya? Boleh, boleh Pak. Bapak aja lempar pertanyaan aja Pak, seputar materi. Lempar pertanyaan seputar materi aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sudah lemes semua ya Allah. Pak, kami duduk terus dari tadi. Ya, oleh sebab itu Pak, capek kami. Saya tahu Anda capek. Dan saya yakin teman-teman panitia lebih capek dari Anda. Tepuk tangan dulu untuk mereka, panitia-panitia kami ini. Ya. Karena mereka menyiapkan dari 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu untuk mempersiapkan penyambutan adik-adik. Ya, mereka sangat berbahagia rasanya kalau mereka acara ini sukses dan menerima adik-adik datang, begitu bahagianya seperti orang tua melihat kelahiran anak pertamanya. Betul nggak? Tepuk tangan lagi meriah untuk panitia. Ya, baik. Ya. Nah, jadi mohon sekali saya sampaikan ini. Kalau terjadi ada kekerasan baik mental, fisik, itu tolong diadukan kepada satgas yang ada di kampus masing-masing. Ya, Bina Dharma memiliki satgas tersebut dan tolong dilaporkan. Ya, jangan diam saja, Pak. Kaget ketahuan Pak. Kalau tidak berani, ya, tolong dikasih tahu temannya. Ya, biar temannya menyampaikan dan kita akan panggil secara diam-diam juga. Boleh ya? Boleh? Boleh. Pak, dia tuh kegatelan Pak. Nah, itu masalahnya. Ada yang divideokan oleh Kemendikbud kemarin itu ya, seorang mahasiswa perempuan menggoda dosennya. Ya, ayo Pak, kemana kita Pak? Saya mau bimbingan Pak. Kita ketemuan di luar aja Pak, nggak usah di kampus. Saya sudah check-in 301 Pak. Ada yang begitu. Bukan saya bilang, video tersebut disampaikan oleh kementerian. Ya. Dan itu salah satu kekerasan seksual. Apakah dosen juga bisa melaporkan ini? Bisa. Ya, jangan salah. Bukan mahasiswa saja yang boleh melaporkan, tapi dosen juga bisa melaporkan. Tapi ingat, kita akan selidiki dulu. Ya, mana yang betul, mana yang tidak betulnya. Ini penting. Ya. Jadi jangan malu-malu untuk menyampaikan. Kebanyakan kasus hanya didiamkan saja, tapi tidak dilaporkan. Boleh? Boleh ya? Oke? Sudah? Sudah, cukup saya sedikit saja. Makanya kata panitia tadi, nggak nyampe 20 menit. Iya, memang nggak mau lama-lama. Karena materinya udah banyak banget dari pagi. Saya takut nanti materi pagi lupa. Siang tadi lupa, yang terakhir paling lupa. Ya? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita mau pulang nih, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tepuk tangan untuk Bina Dharma. Tepuk tangan untuk panitianya. Tepuk tangan untuk Ibu Rektor. Tepuk tangan untuk warek-warek beliau. Tepuk tangan untuk dekan-dekannya. Tepuk tangan untuk kaprodi-kaprodinya. Tepuk tangan untuk semua mahasiswa-mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Terima kasih.
Kalau mau jumpa saya silakan saya di lantai 1. Kalau mau bicara dengan saya, di sini juga saya perkenalkan juga ada Kaprodi Psikologi ya Ibu Itria. Dia juga bisa untuk dijumpai kalau misalnya kalau Anda perlu konseling dan sebagainya. Karena kita ada pusat PLP ya, pusat layanan psikologi. Kalau misalnya Anda mau berjumpa mengenalkan masalah-masalah pribadi Anda kepada kita semua. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita saya. Saya undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nusep yang telah memberikan materi yang luar biasa. Selanjutnya kita mau apa nih Kak? Mungkin setelah ini kita akan berpindah tempat ke sebelah ya, nanti boleh diatur juga sama panitia. Mungkin Kak Bila kita kasih dulu hadiah yang masih ada di sebelah kanan. Boleh Kak Bila ambil, Eko juga ambil. Di sini biar Kak Eko aja yang ambil. Kita kasih hadiahnya sembari teman-teman panitia juga mempersiapkan untuk teman-teman dari belakang, nanti kita pindah ke belakang ya. Boleh Kak Bila cari 2 yang paling semangat. Tadi mungkin Kak Bila sudah lihat. Jadi kakak mau pilih langsung yang paling semangat di acara PKKMB Universitas Bina Dharma ini. Tepuk tangan dulu dong, masih semangat. Siapa ya yang kakak pilih? Kakak mau pilih cowok dengan cewek aja. Nah, merenyemkan kamu nih, kiu. Boleh langsung Kak Bila kita kasih. Dan juga tadi mana sih mahasiswa yang dari Mesir, mohon izin kita ke depan, kita ngobrol dulu. Boleh berdua? Kakak mau cari satu lagi. Baik, siapa lagi yang galak hadiah? Sini, aku kasih yang galak. Sorry. Mana? Makanya kalau disuruh angkat tangan kasih hadiah langsung. Boleh Kak Bila, ajak ngobrol dulu Kak Bila. Ini mahasiswa kita dari Mesir dan satu lagi? Satu lagi dari? Bali, dari Mali. Mali. Kakak pakai bahasa apa? Bahasa kalbu Karena mereka jurusan bahasa Indonesia, mungkin mereka sudah bahasa bisa. Indonesia. Betul. Kita mau kasih game atau Perkenalan dulu, perkenalan aja. Oke, kita mau perkenalan. Boleh dong kenalin dirinya ke teman-teman semua? Baiklah. Nama saya Ahmad. Saya adalah orang Mesir. Umur saya 23. Saya di sini untuk belajar bahasa Indonesia dari Universitas Bina Dharma yang terkenal di Sumatera. Ya, terima kasih. Oke, karena satunya bisa pakai bahasa Inggris saja ya. Oke, can you explain what the reason you have to choose Bina Dharma University Palembang? You can explain for the other person in here. Karena dia suka universitas yang di sini, dia udah mencari tentang ini di Google, dan dia sebelum dia datang ke sini, dia punya rencana untuk belajar bahasa Indonesia dan universitas yang terkenal di Sumatera. Juga anak-anak yang atau mahasiswa yang wisuda dari universitas di sini terkenal di Instagram ya. Dan terima kasih untuk semua orang ya. Wow, luar biasa loh. Oke, jadi Universitas Bina Dharma ini udah famous ya. Dan Betul. kasih apresiasi dong, bisa pakai speak bahasa loh. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Kakak-kakak boleh kasih door prize? Boleh kita kasih hadiahnya, silakan Kak Bila. Dikasih karena Kak Bila paling cantik. Silakan kita kasih. Tuh, dia ngerti loh bahasa kita. Kalau itu dari Mesir, kalau Kak Eko lebih tepatnya Menca Unto Mesir ya. Tertawa ladas ya. Iya. Baik, kita foto dulu. Terima kasih, thank you so much. Silakan. Oh,
Kita undang dulu Bu Rektor, kita foto sama Bu Rektor sama Ibu Wakil. Sini. Izin. Oke, untuk Pak Edi Surya, Pak Nusen. Bapak izin Bapak. Izin Bapak untuk ikut foto bersama mahasiswa kita dari luar negeri, ya. keren sekali ya Bina Dharma ini. Ada Papua, ada Mesir juga. Betul. Kayakku juga dari luar, Tangguh Buntung. Luar negeri, swasta tuh. Boleh lihat kamera, senyum. Bermutu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Rektor, Ibu Wakil, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Prof. Dan silakan panitia untuk mengarahkan teman-teman kita untuk menuju di acara puncak kita ya. Oh ya udah, boleh kita langsung spinner lagi, boleh? 3 orang. Oke, kita masih ada Kak, boleh Kak door hadiah prize ya, itunya Kakak, door ya? prize-nya? Musik Kak. 3, 2, 1, putar. Jeng jeng jeng. Oh pacak manual saya itu jeng jeng jeng. Musik manual. Putar dan door prize berikut. Siapa yang beruntung? Langsung maju ya, kalau namanya keluar langsung ke depan. Yang pertama M. Hoirullah. Boleh langsung maju. Silakan maju. Lanjut yang kedua. Siapa yang kedua ini? Putri Nabila Sari. Oh belum Kak. Bukan Bu. Baik, lanjut. Miftahul Hafiz. Silakan maju. Dan berikutnya Siapa lagi Kak? door prize berikutnya. Alia Mufida, silakan maju ke depan untuk ambil door prize-nya. Dan berikutnya putar langsung. Selanjutnya ada siapa yang beruntung? Diki Irawan. Diki Irawan. Silakan kita habiskan door prize-nya. Masih banyak. Putar lagi. Bagas Timpli. Bagas. Langsung aja diambil ya yang beruntung. Ivo Pandwi. Tadi sudah tanya dapat lagi ya. Boleh nggak apa-apa. Lanjut. Egu sudah ya. Nak dapat hadiah pulo. Iya. Ulum Hosiatul Afida. Masya Allah. Silakan maju. Siapa Berikutnya. lagi? Masih banyak, jangan sedih. Silakan maju. Cantik. Silakan maju yang beruntung. Nyayu Alivia Takia. Selanjutnya, boleh Kak di spin lagi. Silakan di spin lagi Kak. Guntur Andika Chandra. Guntur, silakan Guntur. Silakan. Silakan Guntur, ambil hadiahnya di petir. Beradu ilmu. Indah Lestari. Indah Lestari.
Siapa lagi kakak? Putri Nabila Sari. Dapat hadiah juga ya. Udah kalah ketinggalan kak. Ketut Doni Rian Dinata. Selamat, silakan maju, kita putar lagi karena masih banyak sekali hadiah yang sudah kita siapkan. Selanjutnya ada Aditya Fernando. Kami ucapkan selamat, silakan maju ke depan dan lanjut. Masih banyak kakak ya. Dan selamat untuk Muli Noprianingsi. Selamat. Dan selanjutnya Eko Petir. Sudah Bu. Honsa Rahmadana. Dan selanjutnya kita putar lagi untuk door prize berikutnya. Selamat Ahmad Sugito. Oh, ini tiket pergi ke Korea. Wah, boleh lah ini. Dari Bina Dharma ke bandara. Selamat. Ada Videla Fatima. Silakan. Selamat. Rukmini. Selamat. Dan selanjutnya selamat kepada Alam Perdana. Siapa lagi kakak? Aina Hansa. Mana? Mana Aina Hansa? Silakan maju ke depan. Selamat berikutnya untuk Rikiatul Hasana. silakan. Siapa lagi yang menang? Beruntung. Selamat untuk Lydia. Oh, yang viral beberapa waktu lalu ya. Oh, itu film beda. Beda kayak Selamat untuk Muhammad Agung Raja. Muhammad Agung. Dan berikutnya selamat untuk Siapa ya? Ahmed Karim Farahan. dan berikutnya selamat untuk dapat lagi Ahmed. Nah, borong ya. Boleh. Okan Orang yang lain. Boleh, Ahmed kasih sama teman sebelahnya, boleh. Kasih bebas ke siapa aja. Saya nggak mau lagi, saya sudah 2 kali katanya. Boleh, kasih ke teman sebelahnya. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya ada 2 lagi kayaknya. Ahmed balik ini kita makan pempek ya, ngirup cuko. Ya. Mas Agus Muhammad Rafli. Dan habis. Sudah ya. Satu lagi ya, satu lagi. Yang terakhir Kak Eko. Boleh. Satu lagi. Selamat ya. Yang terakhir Tasya Amelda. Tasya Amelda ada.
KKMP yang mendapatkan door prize. Yang belum KGE tahun depan. Kalau nak belum maba lagi. Jangan dong. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan door prize, dan kita mungkin untuk acara berikutnya sekaligus kita menutup, nanti kita pindah ke sebelah. Mohon izin para panitia untuk mengarahkan teman-teman dari mahasiswa baru untuk berpindah ke tempat sebelah, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sponsor pada hari ini. Ada Bang Sumsel Bubble, ada juga Bantek, Family Floris, Kobe, ada juga Amanda, Abi Photobooth, Pempek Sentosa, dan Numpes yang sudah memeriahkan acara. betul sekali. Dan juga terima kasih juga untuk Air Store yang sudah berbagi voucher pada hari ini. Boleh kami persilakan untuk kita menuju acara berikutnya ataupun acara terakhir. Dan ya, betul, dan sekaligus nanti kita juga akan menutup acara ya. Langit cerah di atas kota Palembang, Universitas Bina Dharma tempat kami berjaya. Ilmu pengetahuan dan cita-cita tinggi, bersama kita gapai mimpi. Setiap langkah penuh tekad dan cinta di kampus. Mohon izin untuk Ibu Rektor dan juga Ibu nanti untuk tetap di sini saja sembari teman-teman mahasiswa untuk kita latihan dulu sebentar ya. Kami persilakan untuk teman-teman mahasiswa baru, silakan kita ambil posisi yang sudah kita latihan kemarin. Doakan untuk mahasiswa baru untuk menuju ke lapangan karena kita akan paper move ya. Dan saya undang juga teman saya Rere. Oh, Rere udah di sebelah ya. Masih semangat untuk paper move? Masih dong. Semangat teman-teman karena kita akan paper move. Minumlah dulu kalau nak minum sebentar. Apa itu bacaannya? Doain papi lancar kuliah. Siapa maminya? Ay masih maba ini. Oh, tulisan ya. Pasca sarjana. Tepuk tangan dong. Oke, yang udah dapat arahan, jangan dorong-dorong ya. Yang belum dapat arahan, tetap di tempat dulu. Semangat, semangat. Barisan terakhir tetap dulu ya, nanti tunggu arahan dari kakak-kakaknya.
Kalau mau minum, minumlah dulu sebelum ke lapangan nanti. Masih ada waktu. Biasa berjemur baik. Oke, barisan terakhir boleh untuk menuju ke lapangan karena kita akan paper move. Semangat, semangat. Semangat, jangan dorong-dorongan nak ke lapangan.
Mati dak? Cek cewek mati mati. 12 orang lagi perempuan. Cewek. Wanita. Perempuan. Cowok 3, 4. Ada oke kayak sudah cukup belum? Oke cukup 12 ya. Cewek biasa berjemur. Pelan-pelan deh kayaknya.
12 lagi cewek, Cang. Hitung ya, kakinya Purana itu dah. Berapa lagi, Kak? Kakak, berapa lagi, Kak Madel? Berapa lagi? Cowoknya 12 Iko. Ayo gancang, gancang. Tahu apa ini? Apa dia? Lagu dah. Iko cowok. Masih semangat kan ini? Dua Banjar saya.
Nanti ikut terharu. Kan dia juga merasakan bersama Oji. Oji, jangan. Apa mbak? Aku beda tahu, serius. Tidak tahu berapa dia sapu. Berapa lebih? 100.000 dah. Ini 10.000. Nah, lah ditawar 500. Bila harganya segitu cuma. Bisa gambar sih baru. Luan lah di anu bila. Kau kan siap lanjut ke lah di. Oh, cuma Samuel Desa Bina Dharma ya. Ya, aku lagi nyari. Tidak lazim mulut kamu. Berapa mbak? 33? Aduh. Wih, sampai loh. Au. Boleh spontan, cuma tidak ke kepala sih. Aku suka yang asap. Nak 22, aku lah nak 23. Amin, semoga panjang umur sampai tua nanti. Oh ini kan itu kan masalah cepet-cepet. Nah, dengar ya? Mereka dari tua beda gak yang pasangan itu. Nah, 40 belum nikah masih ideal ya. Sunnah Rasul melok sama kulit-kulitnya diangkat. panjang. Nggak dapet sih. Tahu siapa yang ngedului? Nak dia. Iya, lah nak diberes.
Lah lewat pula yang dari Randau. Balik ke rumah lah. Ini nadi lagi uang sekolah pada kuat. Kami ini daerah ini jauh. Balik baik dek. Balik baik. Betul. Sodok. Ya. Asrahnian saya. Kesini nih lah. Iya bukan nih. Tidak. Apa ini? Mas punya daus masih terbang dah mas. Halo mas. Ini nak sumbang.